Hari ini untuk kesempatan bersama kita akan menghadirkan dua pembicara. Yang pertama adalah Profesor Arif Faisal dan yang kedua adalah Dr. Rosi Setiawati. Untuk kesempatan pertama, Prof. Arif nanti akan sharing tentang etik pada radiologi. Namun sebelumnya, mohon izin untuk share kurikulum vitae dari beliau. Dr. Rahmi, izin share CV, Dr. Rahmi. Ya, yeah. Prof. Arif Faisal mungkin tidak perlu kita perkenalkan lagi ya, beliau sudah sangat famous, sangat terkenal, merupakan guru kita, beliau merupakan dosen di FKKMK UGM, tetapi selain sebagai staf pengajar, beliau juga memiliki pengalaman manajerial yang luar biasa. Beliau pernah menjabat sebagai direktur di Rumah Sakit Akademik UGM, Direktur di Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro, dan Wakil Direktur di RSUP Dr. Sarjito. Beliau lahir di Aceh, jadi beliau merupakan putra daerah, tetapi selera kulinernya sudah menjadi gudeg karena sudah tinggal lama di Jogja, ya Prof. Prof. Arif mendalami berbagai macam training di bidang neuroradiologi dan beliau juga merupakan perintis dari radiologi intervensi, saya kira. Karena pada saat awal-awal intervensi beliau mengikuti berbagai macam training di Jepang. Demikian kurikulum vitae singkat dari Prof. Arif Faisal. Selanjutnya saya persilahkan Prof. untuk bisa menyampaikan materi mengenai etik di radiologi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para teman sejawat, dan malam ini kita ketemu dalam acara ilmiah ya. Ini hasil dari kreasi mak-mak ini tadi yang dikatakan. Saya appreciate sekali bahwa ini adalah suatu langkah yang positif. Mohon izin untuk share screen dulu. Recording in progress. Baik. Jadi malam ini saya diminta untuk berbicara tentang aspek-aspek etik di radiologi. Dan saya kira mengenai etik ini menjadi sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi kita ini berhadapan dengan pasien. Ya, dengan pasien dengan kompleksitasnya. Jadi kita sebaiknya memahami aspek-aspek etik di sini. Nah, sekarang kita lihat mengenai medical ethics. Apa yang dimaksud dengan medical ethics ini? Sebenarnya tidak lain adalah suatu sistem ya yang memuat tentang prinsip-prinsip moral. Jadi etik itu lebih cenderung bukan ke fisik, akan tapi adalah moral ya. Jadi abstrak. Tapi abstrak ini kita akan melihat hasil dari perilaku. Nah, prinsip-prinsip moral ini mempunyai nilai-nilai. Nilai-nilai itu untuk kita pakai dalam praktek sehari-hari maupun dalam penelitian-penelitian yang menggunakan manusia. Itu prinsipnya. Inilah yang akan mengendalikan kita untuk berbuat sesuatu tidak menyimpang dari kaidah-kaidah etik. Kemudian mengenai nilai-nilai tadi, maka berdasarkan nilai-nilai tersebut, sehingga profesional atau kita-kita yang melakukan kegiatan berhadapan dengan pasien tadi dapat melakukan sesuatu kembali ke medical ethics apabila kita ada suatu hal-hal yang sifatnya membingungkan ataupun terjadi konflik. Jadi acuan kita, jadi kita kembali melihat apakah kita ini sudah menyimpang dari etik atau masih dalam batas-batas etik. Nah, pemahaman tentang etik ini menjadi sangat penting kemudian bagi semua kita. Pada malam hari ini kita lebih khusus lagi bicara mengenai etik
untuk radiologi. Pada prinsipnya bahwa etik dimanapun atau medical etik itu tidak bertentangan dengan disiplin ilmu apapun di dalam medical sciences. Ya, jadi ini adalah suatu pemahaman kita bila bicara medical ethics. Nah, kemudian disebut dengan codes of conduct, atau kita katakan ini adalah kode etik dalam pengertian kita di Indonesia ya. Jadi paling tidak ada 5 ya. Ini yang sangat populer karena ini munculnya adalah jauh-jauh sebelum kita hadir, kita bicara. Yang pertama adalah Hippocrates Oath. Ini kita kenal mengenai Hippocrates adalah bapak kedokteran, dan ini sudah memikirkan hal ini, yaitu pada abad 5 ya, sebelum Masehi, abad 5. Jadi 5 abad sebelum Masehi. Dan inti dari sumpah Hippocrates itu adalah yang berisi dengan sumpah dokter kita sekarang. Meskipun dalam kenyataannya sudah banyak variasi tentang sumpah dokter itu disesuaikan dengan zaman, tapi tidak terlepas dari konsep yang disampaikan oleh Hippocrates sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua ada lagi yang kita kenal dengan Nuremberg Codes. Ini tahun 47, ini setelah Perang Dunia. Nah, setelah Perang Dunia ini terjadi banyak kekacauan di semua negara sehingga perlu ada pengaturan tentang etik, khususnya yang menyangkut kedokteran. Maka codes ini atau Nuremberg Codes ini memuat tentang ya medical eksperimen terhadap manusia. Jadi pada itu negara-negara melakukan percobaan terhadap manusia itu sekehendak hatinya aja, apalagi terhadap orang-orang yang di dalam yang dikalahkan, tahanan-tahanan misalnya. Tapi tidak bisa dibiarkan. Lalu muncullah yang kode ini ya. Jadi atau kode etik yang diadakan di kota Nuremberg. Kemudian yang ketiga, ini kita kenal dengan Deklarasi Jenewa, juga hampir berdekatan tahun 48. Dan ini sebenarnya Deklarasi Jenewa ini lebih mendekati kepada janji dokter. Dan ini juga mendasari kepada sumpah Hippocrates. Ya, jadi ini adalah penjabaran lain, suatu perubahan dari 5 abad sebelum Masehi, kemudian setelah zaman selesainya Perang Dunia Kedua. Jadi orang menganggap, kelompok dokter menganggap perlu bahwa ini kita membicarakan tentang sumpah atau janji dokter itu untuk menjalankan profesinya. Nah, ini yang salah satu menjadi sangat penting dalam dunia kedokteran. Dan yang keempat ada lagi Deklarasi Helsinki, ini tahun 64. Nah, di sini penekanan dari Deklarasi Helsinki ini sebenarnya adalah suatu pengendalian etik pada medical research. Jadi semua penelitian medis itu harus diarahkan, jangan sampai berbuat sekehendak hatinya. Ada pembatasan-pembatasan karena kita harus menghargai martabat seorang manusia meskipun dia dilakukan sebagai media research. Kemudian yang kelima ini juga cukup terkenal dan ini menyangkut tindakan aborsi. Sebenarnya dan Wade ini adalah kejadiannya di Amerika. Ceritanya ada itu seorang Jane Roe ini ya, dia mempunyai anak ketiga, lalu dia ingin melakukan aborsi. Kemudian undang-undang Amerika itu melarang. Kemudian dia pergi ke Texas, di mana lebih longgar. Tapi di sana pun dia menghadapi suatu tantangan, tidak diizinkan, lalu mengajukan berkali-kali sampai akhirnya itu diizinkan dengan pembatasan. Nah, ini menjadi sangat bersejarah karena pada umumnya orang pada waktu itu menolak aborsi. Nah, ini juga karena ini menyangkut manusia. Manusia ini terutama yang embrio ya, yang belum tahu apa-apa, lalu ini harus dikorbankan. Lalu perlu pengaturan etik dan hal ini. Nah, jadi semuanya ini adalah sebagai kumpulan dari nilai-nilai luhur yang harus kita akui dan kita anut supaya perjalanan profesi kita itu terkendali dengan baik. Tidak dengan mudahnya kita melakukan sesuatu terhadap manusia.
Nah, ini untuk Indonesia, kita juga mempunyai kode etik kedokteran Indonesia ya. Ini tentu ini adalah bagian dari ID. Jadi ID-lah yang berperan menyusun tentang kode etik kedokteran Indonesia ini. Dan ini yang mendapat tugas menyusun kode etik ini adalah Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia di bawah koordinasi ID. Dan ini berdasarkan data ini adalah tahun 2012 yang terdiri dari 21 pasal. Dan pasal-pasal ini semuanya adalah memberikan penjelasan-penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut hubungan antara seorang dokter dengan katakanlah pasiennya. Nah, selain itu, dokter itu pun perlu mengatur bahwa dia pun sebagai seorang manusia juga mempunyai suatu kelemahan-kelemahan dan perlu juga diatur. Karena muncullah di sini ada kewajiban umum dalam hal terikat dengan kode etik ini. Kemudian ada lagi khusus tentang kewajiban terhadap pasien. Kemudian kewajiban terhadap teman sejawat. Nah, ini dulu kalau sumpah angkatan saya itu masih berlaku berpedoman pada teman sejawat itu adalah saudara kandung. Kan tapi sekarang ini sudah berubah ya. Tapi di sini kewajiban terhadap teman sejawat itu seperti apa? Kemudian kewajiban terhadap diri sendiri. Ini sebenarnya menjelaskan dokter itu pun ya harus menjaga dirinya supaya tidak sakit. Dan menjaga dirinya terhadap pengaruh-pengaruh luar yang bisa menyebabkan dia mengalami kelemahan untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang dokter. Jadi makanya ini jangan praktek ya lebih dari 24 jam misalnya. Ada orang yang senang praktek. Tapi ingat bahwa kita juga punya kewajiban terhadap diri kita sendiri. Ya, jangan merusak diri kita sendiri karena faktor-faktor ya macam-macam lah ya alasannya. Oke, baik. Kemudian berikutnya, ini kalau kita perhatikan yang saya kutip ini hanya yang penting saja seperti apa, ya. Jadi pada pasal 1 itu memuat ini. Apakah kita pernah baca ya kode etik kedokteran? Mungkin ya sekali-sekali perlu dibaca gitu ya. Kemudian pada pasal 1 disebutkan bahwa setiap dokter wajib menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah atau janji dokter. Nah, ini kan dasar sekali apa yang diucapkan pada saat disumpah menjadi dokter dan itu tidak banyak atau tidak menyimpang dari sumpah Hippocrates, ini adalah nilai-nilai luhur ada di situ. Kemudian pasal kedua, di sini seorang dokter juga wajib selalu melakukan pengambilan keputusan yang profesional dan itu harus independen dan mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran yang tertinggi. Ini maksudnya adalah supaya kita meskipun bebas, akan tapi diingat bahwa kita harus melakukan yang terbaik untuk pasien. Nah, untuk pasal 3 ini juga saya kutipkan bahwa mengarahkan kepada kita dalam melakukan pekerjaan kedokterannya itu seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. Ini ya, ini pengaruh duniawinya sangat kuat di sini. Ya, jadi di dalam Indonesian Medical Ethics Code itu atau ya, konsep dari etika kita ini sudah membatasi hati-hati ya. Nah, ini memperlihatkan struktur dari perusahaan IT, letak di sini ada ya, suatu badan-badan yang ini setara dengan IT, termasuk di sini ada MKEK, ya, Kode Etik. Nah, ini tentu perubahan-perubahan di dalam kepengurusan ini berlaku pada saat muktamar IT. Apakah ini perlu ditinjau, ditambah, dan sebagainya, dan pengesahan-pengesahan berlaku di sana. Kemudian dalam pengembangannya itu terdapat perhimpunan dokter-dokter ya. Ini tingkat pertama ada perhimpunan dokter pelayanan tingkat rujukan, ini spesialis di mana berada di dalam koordinasi dari ID. Ya. Jadi perhimpunan dokter yang seminat juga ada, kemudian dalam badan kajian dan sebagainya. Nah di sini termasuk dalam
ini adalah PDSRI ataupun kita namakan PDSKRI itu, tapi kita ada di sana. Ini adalah suatu ketentuan yang mengikat ya, yang dikeluarkan oleh IDI. Nah, saya tidak tahu pasti tentang kedudukan ini apakah terikat pada sebuah undang-undang. Mungkin kita perlu pelajari lagi ya. Apabila undang-undang bahwa itu adalah diundangkan sehingga menjadi hukum tertinggi bagi kita. Nah, jadi suatu struktur organisasi yang ada dalam organisasi profesi kita itu seharusnya kita ikuti dengan baik supaya hubungan antara semua unsur-unsur yang menyangkut dengan pelayanan itu menjadi satu komando dan berjalan secara selaras dengan sebaik-baiknya. Ini perlu diperhatikan. Nah, kita kembali lagi ya kepada prinsip-prinsip moral pada etik tadi. Nah, ini kalau kita temukan hampir semua tulisan itu menceritakan bahwa 4 basic yang kita disebut dengan 4 basic moral principles. Ini ya, ini merupakan suatu katakanlah ya, keterangan mengenai hal-hal yang menyangkut perilaku moral ya terhadap kita melakukan profesi kedokteran. Yang pertama adalah autonomi, dan ini adalah autonomi ini adalah hak seorang pasien, dia mau diterapi, dia mau diberi obat dan sebagainya, itu dia berhak memilih. Dia berhak memilih, tetapi ini tentu ada batas-batas tertentu yang harus dijelaskan ke pasien, tidak hanya saya tidak mau, tidak hanya begitu ya. Kemudian kita lakukan dengan beneficent. Ya, semua kegiatan yang kita lakukan itu adalah ikhlas, tidak didasari oleh kepentingan-kepentingan yang lain. Ya. Harus ikhlas. Kemudian juga kita kenal dengan non-beneficent, dan ini intinya adalah jangan berbuat sesuatu yang berbahaya. Ya. Do no harm to promote more good than harm. Jadi selalu berbuat terbaik, hindari terjadinya suatu kecelakaan atau hal-hal yang buruk terhadap pasien, dan kemudian kita harus bersikap adil ya di sini. Jadi sehingga ini menjadi sangat penting. Nah, peganglah 4 hal ini yang dikatakan sebagai suatu moral dasar bagi seorang profesi kedokteran. Jadi ada autonominya pasien, kita juga mengerjakannya dengan ikhlas, jangan berbuat sesuatu yang buruk dan harus bersikap adil. Ini juga akan penjabarannya nanti sikap adil ini ya, termasuk itu adalah kulit, warna kulit ya, kemudian agama, suku dan sebagainya itu sudah termasuk di situ. Tidak ada pembedaan dalam memberikan pelayanan. Nah, kemudian kita temukan lagi bahwa sebenarnya tidak hanya terbatas pada 4 tadi, ada hal yang lebih penting ini disebutkan. Nilai-nilai yang lain, yaitu bagaimana kita menceritakan dengan baik atau menjelaskan dengan penuh ketulusan ya terhadap sesuatu. Kemudian transparansi, kita juga perlu menghargai respect pada pasien dan keluarganya, dan juga respect kepada nilai-nilai yang dianut oleh pasien. Jadi kita perhatikan misalnya ada hal yang bagi pasien ini adalah suatu hal yang tabu atau diharamkan, jangan dipaksakan. Itu contohnya antara lain ya. Tapi ini adalah tambahan untuk selain dari 4 tadi, ini termasuk budaya, termasuk agama dan sebagainya. Ini bagian yang penting yang menjadi perhatian kita. Nah, kemudian satu hal lagi diingatkan bahwa medical ethic itu tidak hanya sekedar jadi proses berpikir, ya, hanya dalam pikiran kita saja. Tapi ini seharusnya kita juga mempunyai suatu keterampilan ya, seperti mengumpulkan data-data yang harus kita sampaikan pada saat kita membuat suatu decision atau keputusan, ataupun kita menjelaskan dengan cara-cara yang baik sehingga meyakinkan pihak-pihak yang perlu memahami hal ini. Jadi ada people skills ini menjadi penting juga kita dalam prosesnya. Nah, sekarang kita lihat lagi lebih spesifik tentang etik konsep ya, di imaging atau radiologi. Ini ada hal yang khas di sini ya, bahwa ini sebenarnya apapun yang mengikat dalam konsep etik di imaging ini seluruhnya diterima di seluruh dunia, tidak hanya yang dikhususkan, harus diterima.
Kemudian, nah faktor kesulitannya adalah di lapangan tidak seluruhnya kita berhasil untuk mengimplementasikannya. Ini problemnya. Jadi ada yang mudah, ada juga yang mengalami tantangan atau sulit bahkan ya. Nah, kadang-kadang diperlukan suatu training tertentu dan ini didasarkan kepada bagaimana kita memberikan suatu pengertian yang jelas dan akurat kepada pasien maupun karena pasien ini juga punya keputusan sendiri tadi kita sebut, dia juga punya pengalaman dan sebagainya. Jadi sehingga tiga hal ini kita harus bisa meramunya dengan baik agar etik ini berjalan pada imaging. Nah, di sini ada hal yang menjadi core principles di sistem etik yang khususnya dalam klinik radiologi. Ini ada tiga ya nilai inti yang paling utama ini. Ini menyangkut seperti ini, tidak bedanya dengan code of conduct tadi ya. Jadi ada otonomi, kemudian harga diri dan individual itu, kemudian non-maleficent atau do good, do no harm, kemudian adil dan seterusnya. Kan tapi ada dua hal yang tambahan di sini ya yang diperlukan. Prudensial, jadi kebijaksanaan dari kita tentang prinsip-prinsip pada saat kita melakukan sesuatu dalam bidang radiologi. Dan kita terbuka, ada transparansi dan juga akuntabel ya. Nah, sekarang yang jadi hal yang juga penting bagaimana pasien-pasien yang asimptomatik. Ya, pasien asimptomatik macam-macam, ada atas nama permintaan pasien atau kita juga tidak mengenal bahwa ini dia merasakan sesuatu tetapi tidak terkait langsung dengan sesuatu penyakit. Nah, oleh karena itu penilaian kita adalah melihat asas manfaat ya. Bermanfaat nggak kira-kira kalau kita melakukan suatu pemeriksaan imaging atau radiologi pada pasien. Nah, tiga hal yang utama, kemudian ada dua tambahan dan satu sebagai ya yang terakhir tentang asas manfaat. Ini mohon diperhatikan ya di dalam pekerjaan kita sehari-hari menyangkut hubungan kita dengan pasien dan juga nanti dokter yang mengirim. Kemudian ada lagi yang kita kenal dengan adanya suatu ya kerangka kerja terhadap proteksi radiasi. Saya kira ini kita sudah banyak mengenal hal ini, tetapi mengingatkan kembali ya, dalam kita melakukan suatu aktivitas dalam bidang radiologi atau imaging itu perlu ada suatu justifikasi terhadap apa yang harus kita lakukan. Apakah yang kita lakukan ini sudah benar? Ya katakanlah berdasarkan indikasi medis atau tidak, atau kita katakan bahwa ini tidak akan menyebabkan pasien itu menjadi celaka. Nah, yang kedua adalah ini adalah optimis dan kita selalu melakukan itu dengan mengingat ya suatu alara. Saya kira alara ini kita sudah kenal semua ya. Jadi perlu pembatasan dosis pada saat kita melakukan sesuatu tercapai semua yang kita inginkan nilai diagnostik, tetapi kita juga mengatakan bahwa ini pasien tidak terbebani dengan radiasi yang sangat kuat. Di dunia prinsip alara saya kira sudah kita kenal ini. Kemudian yang ketiga ini adalah membatasi dosis. Jadi bagaimana cara membatasi dosis? Nah sekarang juga sudah ada alat-alat radiologi yang dibuat dengan dosis yang lebih rendah akan tapi mencapai nilai diagnosis yang optimum. Nah, antara lain juga termasuk yang terkait dengan perilaku kita adalah jangan mengulangi. Jadi kita membuat foto torak, kemudian ternyata goyang, kita ulangi lagi misalnya ya. Jadi itu menyebabkan pasien terbebani radiasi. Jadi pekerjaan kita harus hati-hati karena ada bahaya yang bisa diterima oleh pasien. Nah, jadi tiga hal ini ya dalam kerja kita sehari-hari, bagaimana kita mengatakan bahwa ini memang perlu untuk pasien, kemudian juga memperhatikan tentang pengendalian dosis dan membatasi dosis itu jangan berlebihan, secukupnya saja. Kalau fluoroskopinya perlu 2 detik ya jangan jadi 2 menit gitu. Nah, kemudian ada suatu yang penting ya, yang terkait dengan perilaku kita waktu membuat suatu imaging itu.
Nah, di sini ada 3 pihak ya, atau 3 aspek yang perlu menjadi perhatian. Dan ketiga aspek ini ikut di dalam sistem pada saat kita membuat imaging itu. Nah, sini yang pertama adalah orang-orang yang terlibat di dalam proses itu. Jadi ini tidak lain adalah orang-orang baik itu bersifat individual maupun adalah untuk grup yang melakukan kegiatan membuat imaging itu. Nah, kemudian yang kedua mengenai prosedurnya. Ini tentu saja prosedur ini khususnya terkait prosedur radiologi. Kita tahu radiologi itu banyak jenisnya. Ada yang menyebabkan kita harus turun sendiri, ada yang menyebabkan kita harus berada di tempat, dan ada juga yang kita melakukan fluoroskopi. Ya, ini prosedurnya, prosedur tetapnya sudah ada masing-masing pemirsa. Kemudian yang terkait di sini sebenarnya adalah sangat berkepentingan, yaitu pasien. Ya, pasien ini adalah orang-orang yang sebenarnya yang kita lakukan pemeriksaan imaging itu. Jadi kita orang sebagai pelaksana, kemudian ada prosedurnya, ada yang orang yang kita mesti periksa. Nah, jadi inilah perlu diperhatikan ketiga aspek ini. Semua orang yang ada di situ harus bicara bahwa ada etik yang mengontrol. Penjelasan tentang orang-orang tadi ini adalah mengingatkan bahwa tanggung jawab etik itu pada orangnya. Ya, jadi kita dalam hal ini. Kemudian yang dimaksud orang yang di sini ini adalah dokter yang mengirim, radiologis itu yang membaca, kemudian teknologis yang melakukan, dan ini adalah suatu manajemen rumah sakit, klinik, dan sebagainya. Jadi sehingga person di sini ini tidak terbatas orang radiologi, tapi juga manajemen bertanggung jawab terhadap proses menghasilkan sebuah imaging. Dan mengenai prosedur di sini, contohnya ini adalah suatu prosedur diagnostik yang menggunakan X-ray dan CT, karena kita tahu ini adalah yang lebih berisiko dibandingkan dengan yang lain. Karena itu perlu ada perhatian yang ketat, ya. Bahwa ini kita tahu pasti mengenai kemungkinan atau potensi untuk kemanfaatannya atau keuntungannya, kemudian risiko terhadap munculnya suatu ancaman atau bahaya ataupun kerusakan. Kemudian kita menentukan juga dari hal-hal yang kita pakai di situ. Kemudian di sini juga bagaimana attitude dari orang yang menerima, ya, dalam prosedur itu, ya. Dan perlu perhatian ini terhadap suatu tanggung jawab kita, ya, terhadap publik atau terhadap orang-orang, dan perhatian kita terhadap ini kalau health, economic, dan equity ini adalah menyangkut biaya dan sebagainya, kita menjadi pertimbangan kita dalam prosedur. Dan prosedur itu, ya kenapa kita ambil yang termahal misalnya, kalau itu yang murah bisa. Nah, ini yang mungkin perlu perhatian, karena belum tentu ini bisa dijalankan di semua center, ya, di semua center radiologi. Kadang-kadang kita abai juga, seolah pasien itu sudah tahu gitu ya, tapi sebenarnya itu tidak. Dan kalau kita lihat di luar negeri itu sebelum prosedur dilakukan diberikan penjelasan betul, ya. Jadi kita harus menjelaskan apa sih yang akan mau dikerjakan terhadap pasien, ya, kenapa ini dikerjakan. Kita akan memberikan reasoning, apakah berdasarkan permintaan, apakah kita memandang perlu seperti itu. Kemudian bagaimana kira-kira hasilnya, termasuk kemungkinan adanya risiko. Terus bagaimana kalau andai kata ini tidak dilakukan, perlu dijelaskan, ya. Ini perlu menurut kita. Nah, kalau pertanyaannya, kok nggak kerjaan gimana, dok? Nah, perlu dijelaskan. Nah, juga termasuk alternatif lain. Misalnya pasien yang tidak mau intervensi, nah apa yang bisa kita lakukan? Apakah ini bisa diganti dengan MRI, ataukah bisa diganti dengan USG misalnya, itu perlu juga dijelaskan. Nah, kemudian ada hal yang lain yang perlu menjadi perhatian, sebenarnya bagaimana sih kita memberikan suatu informasi terhadap pasien tersebut. Ini juga menjadi penting. Kadang-kadang kita menganggap bahwa pasien ini diberikan atau dijelaskan nggak tahu juga gitu ya.
bahkan membingungkan, malah menjadi takut. Kadang-kadang kita begitu. Nah, kita sadari bahwa tingkat pendidikan dari orang kita ini tidak sama ya. Nah, sehingga di dalam kita melakukan itu sepenuhnya ya kita terus terang dengan keterbukaan ya, kemudian termasuk ya risiko-risikonya, karena malah jadi takut. Ini akan mungkin terjadi gini, malah orang akan takut. Ini juga ada ya, karena tingkat pemahaman yang berbeda tadi ya. Kemudian bagaimana kita memberikan penjelasan itu dengan cara-cara yang mudah dipahami oleh pasien. Ya, kemudian ini ya kita memberikan suatu klarifikasi, kemudian kita juga bisa memberikan dorongan kepada pasien untuk melakukan pertanyaan, ya, di mana kita juga memberikan jawaban itu secara halus ya dan lengkap dan mudah dipahami dengan bahasa pasien. Nah, kalau kita memberikan bahasa-bahasa medis tentu tidak tahu. Nah, di sini adalah menjadi penting perhatian kita seolah kita merasakan apa yang dirasakan oleh pasien kita tersebut. Nah, kemudian hal yang penting dan berkembang dengan perkembangan zaman itu adalah konsep rumah sakit atau fasilitas radiologi. Jadi ada klinik, kita kenal dari rumah sakit besar, dari rumah kecil, ada yang rumah sakit puskesmas pun sudah ada fasilitas radiologi. Nah, di sini ada hal yang mungkin ini sudah menjadi umum ya. Pasien itu datang sendiri ke tempat pemeriksaan. Katakanlah gitu, dia mengatakan, ini kaki saya tadi tertimpa, kemudian saya minta di ronsen. Ini contoh ya. Nah, ini menjadi satu hal yang kontroversi. Apakah radiologi itu hanya menerima pasien yang di-refer saja? Kalau pemahaman kita bahwa hanya menunggu kiriman, ini tentu ditolak. Harus ditolak. Tapi kalau ditolak gimana? Semua orang yang datangnya seperti ini gitu ya. Nah, ini juga perlu. Mama yang nungguin aku tadi. Ya. Kemudian ada lagi orang yang mempunyai klinik. Nah, dia datang ke kliniknya dia, lalu dia minta dilakukan prosedur tertentu. Nah, ini adalah suatu hal yang mungkin sudah sering kita alami ini ya. Sehingga pembatasan bahwa itu adanya kiriman terhadap radiologi baru kita lakukan, lalu menjadi sumir sekarang. Perlu benar apa enggak? Kita pertahankan apa tidak? Kalau kita pertahankan akan terjadi apa? Dan kalau kita biarkan seperti ini akan terjadi apa? Maka di sini konsepnya ini adalah masih ambigu ya. Kita katakan di dalam perjalanannya itu masih ambigu. Nah, ada lagi siapa sih yang menjelaskan hasil ronsen itu kepada pasien? Nah, misalnya seorang pasien dikirim oleh dokter ya, kemudian kepada radiologis. Nah, kemudian apakah kita bisa memberikan langsung penjelasan kepada pasien atau kembali dulu ke yang mengirim, kemudian baru yang memberikan penjelasan kepada pasien. Nah, ini juga menjadi hal yang menyangkut etik, apakah ini etis apa tidak ya, kalau kita memberikan langsung. Tapi di lain pihak, apa yang kita lihat keinginan dari konsumen kita. Nah, ada suatu evaluasi yang dilakukan membedakan bagaimana keinginan dari dokter yang mengirim. Ya, bagaimana juga hubungannya dengan memberikan penjelasan tentang prosedur dan hasil dari pemeriksaan diagnostik itu. Nah ya, jadi dilihat di sini terkait dengan seharusnya radiologis saja yang memberikan penjelasan terhadap hasil itu. Ternyata 47,8% dari pasien yang mendaki seperti ini, tetapi 58,5% itu dari dokter yang mengirim. Dokter mengirim kalau kita lihat sini, sebaiknya dokter radiologi aja yang beritahu itu, lebih dari 50%. Sedangkan kapan itu diberikan penjelasan tentang diagnosis itu, dan 72% dari pasien menginginkan dalam 30 menit. Luar biasa ya, dokternya itu berada di tempat ini ya, ada di tempat. Lalu 30 menit akan, tapi kalau dokter mengirim cukup dalam 48 jam itu sudah boleh diberikan. Nah, jadi ini adalah perbandingan keinginan dari pasien dan keinginan dari dokter mengirim tentang kita memberikan penjelasan hasil pemeriksaan radiologi atau imaging itu langsung ke pasien. Nah, kemudian hal yang lagi Prof. 5 menit, 5 ya, 5 menit ya.
Kemudian dari radiologis itu ada suatu untuk approach informasi tadi. Ada yang menganggap jangan menjelaskan sesuatu, nah atau jelaskanlah bila ditanya. Ya. Kemudian kita juga menanyakan apakah saya perlu menjelaskan gitu, dan ada juga yang menganggap seharusnya kita selalu menjelaskan hal itu. Jadi di sini pada saat konsep orang mengatakan jangan sesuatu ya, jadi radiologis itu tidak hanya satu-satunya orang yang harus menjelaskan ya. Kemudian ini antara pasien dan radiologis itu sebenarnya boleh saja mempunyai suatu pengertian tertentu. Nah, kemudian yang beranggapan bahwa jelaskanlah bila diminta, ini adalah suatu respon yang langsung dari seorang radiologis terhadap permintaan pasien. Ya. Kemudian di sini tentu ada juga yang menganggap seharusnya memang radiologis, yang lain nggak ngerti tentang prosedur maupun hasil radiologi ini, gitu ya. Ini ada pandangan yang begitu. Kemudian juga pasien ada punya hak untuk mendapatkan informasi, dan ini yang menarik bahwa American Medical Association itu mengatakan bahwa dokter-dokter itu harus terbuka ya terhadap pasiennya setiap waktu. Kemudian ini kalau dia diminta ya, ini adalah untuk rutin pasiennya minta bagaimana hasilnya dok, dan baru dijelaskan. Kalau tidak nggak usah misalnya ya. Ini tentu saja yang terbaik adalah dokter itu dapat memberikan suatu dorongan untuk pasien, hubungan antara pasien dan dokter itu menjadi baik. Nah, karena ini juga mengingat bahwa pasien itu punya hak, kemudian radiologis itu juga punya. Ini yang beranggapan seharusnya ya kita memberikan penjelasan, tapi jangan terlalu jauh. Nah, ini gunanya apa? Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya error. Jadi error ini dimaksud antara pengertian pasien, pengertian dokter mengirim, dan pengertian radiologi, itu seharusnya jangan ada error. Ya, harus ada. Nah, ini sebagai kesimpulan dikatakan bahwa sebenarnya tujuan dari medical ethics itu khususnya di radiologi adalah untuk memproteksi ya terhadap ini ya harkat dan martabat manusia dan hak-hak pasien. Dan ini secara khusus dikatakan bahwa semua pasien dengan pemeriksaan radiologi itu harus diprotek dari bahaya radiasi menggunakan alat konsep ataupun yang dilakukan oleh suatu institusi berdasarkan kaedah-kaedah yang sama. Ya, saya kira itu presentasi saya, mudah-mudahan menambah pemahaman kita dengan medical ethics yang terkait dengan radiologi. Ya, terima kasih Dr. Lina, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas perhatiannya. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pencerahan Prof, mengingatkan kita kembali kepada kode etik, medical etik yang menjadi basic kita pada saat kita menjalankan praktek sebagai seorang radiolog, Prof. Ya. Sekali lagi terima kasih. Selanjutnya hari ini ada menu khusus ya pada malam ini karena kuliner kita nanti bermacam-macam, dan khusus untuk malam hari ini topik kita adalah mengenai muskuloskeletal yang akan disampaikan oleh Dr. Rosi Setiawati, spesialis radiologi konsultan CCD. Beliau adalah Kepala Departemen di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Dr. Sutomo, Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, dan juga merupakan sekretaris dari Indonesian Musculoskeletal Radiology Society. Dr. Rosi ini juga rajin sekali menuntut ilmu, ini saya lihat fellowship-nya luar biasa. Beliau mengikuti berbagai macam fellowship di Singapura, kemudian di Italia, kemudian juga mendapatkan sertifikasi untuk clinical densitometry di Malaysia, dan juga memiliki cukup banyak publikasi baik nasional maupun internasional. Jadi pada malam hari ini khusus menunya muskuloskeletal, jadi bukan rawon ya Dr. Rosi. Iga, rawon iga. Iya, mungkin minggu depan ganti ini soto atau bakso ya Dr. Rosi. Saya persilahkan Dr. Rosi untuk mempresentasikan tentang fraktur-fraktur yang mungkin sering
terlewat ya Dokter Rosi, padahal memiliki konsekuensi yang luar biasa untuk penanganan pasien. Saya persilahkan Dokter Rosi. Ya, terima kasih Dr. Lina atas menunya tadi yang ditawarkan, dan terima kasih saya menjadi bagian dari menu yang hari ini memang mudah-mudahan menambah selera para peserta malam hari ini. Dan luar biasa tadi Prof. Arief ya mengingatkan ya apa yang disampaikan Prof. Arief itu betul-betul ya apa yang terjadi ya di aplikasi praktek kita sehari-hari. Jadi kita harus selalu mawas diri ya, mengingatkan kami untuk terus menjunjung tinggi morality. Baiklah, terima kasih. Saya ini sebenarnya keder ya, karena dihadapkan dengan Prof. Arief dan Ibu Wadek ini, jadi rasanya ada seriwing-seriwing gimana gitu ya dok. Tapi mudah-mudahan ketularan ya dok, dan ketularan Prof. Arief juga. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas perkenalannya Dr. Lina, dan sudah tadi disampaikan bahwa kali ini saya akan sharing aja sih sebenarnya. Saya kira ini pasti teman-teman semua sudah sering mendapatkan masalah ya, karena ini juga nggak jauh dari etik, masalah etik. Karena fraktur ini seringkali kalau saya di rumah sakit paling sering dihadapi dengan masalah etik ini simple tetapi menjadi masalah saat kalau kita tidak mengimbangi ya keterampilan kita, skill kita dengan hal-hal atau ilmu-ilmu yang terus berkembang ya, dan terus share ya pengalaman kita ya. Jadi perkenankan saya untuk share beberapa kasus-kasus yang mungkin perlu di-refresh kembali. Baiklah, jadi kalau kita bicara tentang fraktur, tentu pasti kita tahu ya discontinuity atau diskontinuitas dari tulang itu paling mudah dilihat sebenarnya ya, tetapi dalam kenyataannya itu juga enggak mudah-mudah amat gitu, sehingga seringkali yang menjadi masalah itu adalah pasien sudah ada riwayat trauma, kemudian datang dikirimkan fotonya kepada kita, tapi kita tidak bisa memberikan jawaban yang optimal. Kemudian pasien tidak bisa tertangani dengan baik, dan pasien datang lagi dan mungkin sudah dalam keadaan yang serius ya, sehingga ini kita masuk dalam satu kumparan masalah etik juga ini akhirnya di sini. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa marilah kita mengingat kembali ya, saya sendiri juga sering bisa mengalami kesalahan dalam melakukan diagnosis. Kemudian jangan lupa kita out of the box ya. Jadi dalam melihat fraktur itu kita harus membayangkan bahwa yang masalah itu nggak tulang tok ya, nggak tulang aja ya. Harus dibayangkan bahwa yang ada di situ ada otot, di situ ada sendi, di situ ada tulang rawan. Maka harus betul-betul diperhatikan, sehingga kalau kita nggak melihat ada fraktur, maka juga bukan berarti nggak ada fraktur begitu. Bukan berarti tidak ada masalah. Ini yang seringkali menjadi masalah etik ya. Karena pasien dikatakan nggak ada fraktur, baik-baik aja, pulang pasiennya. Tapi ternyata menjadi serius ya, terutama ternyata mengalami fraktur yang kompleks atau cedera yang kompleks ya. Jadi ini yang perlu kita pahami, dan tentu juga pemahaman mengenai bagaimana membuat keputusan apakah membutuhkan ya pemeriksaan lebih lanjut seperti yang disampaikan Prof. Arief tadi. Ini juga merupakan kemampuan kita untuk bisa memberikan informasi ini, pemeriksaan lanjutan, sehingga kita bisa akan menjawab ya pertanyaan atau masalah dari pasien. Pertama-tama saya mungkin perlu mengingatkan kembali bahwa pasien kita itu nggak boleh milih ya, nggak boleh milih orang dewasa aja, nggak boleh. Pasien kita dari yang baru lahir sampai usia tua ya. Jadi perlu saya ingatkan bahwa anak-anak atau ya mungkin bayi ya, remaja itu bukan miniatur orang dewasa tulangnya. Sehingga kita harus terus ingat bahwa ada struktur-struktur yang akan terlihat pada tulang pada anak-anak ya. Kenapa anak-anak menjadi fokus ya, karena anak-anak ini adalah generasi bangsa ya, di mana dia akan bertumbuh, berkembang. Maka kalau kita sampai salah melakukan satu diagnosis, maka dampaknya akan cukup berat ya, seperti itu. Nah, kita ingatkan kembali bahwa pada anak-anak itu pasti ada tulang lempeng pertumbuhan, yaitu growth plate ya. Jadi yang mana kita mesti tahu bahwa adanya area lusen yang seringkali memisahkan beberapa tulang yang ada di foto itu
bisa merupakan gambaran normal ya, tetapi normal itu seberapa ya jaraknya ya, kemudian celahnya sampai seberapa. Nah, inilah yang membutuhkan suatu apa ya, pemahaman dan latihan ya, seperti itu. Ya. Dan kita juga mempunyai struktur normal yang kita namakan apofisis. Apofisis ini juga sama tulang yang menonjol dan biasanya ada di ujung-ujung dari tulang panjang ya. Tapi dia bukan suatu sentra osifikasi ya, tetapi dia juga akan mengalami fusi pada usia lebih bertambahnya usia. Tetapi yang penting adalah apofisis ini adalah tempat menempelnya ya tendon ataupun ligamen ya. Jadi kenapa ini penting? Karena avulsi fracture ini biasanya terjadi pada apofisis ya. Jadi biasanya pada anak-anak ya tulangnya kuat tapi soft tissue-nya masih belum kuat dan mereka punya apofisis ya, sehingga seringkali apofisis yang sering mengalami fraktur. Ini adalah contoh gambaran apofisis yang ada di crista iliaca yang tampak seperti melayang ya, tampak sering melayang. Jadi hati-hati ya, kita bisa keliru dengan gambaran fraktur. Nah, ini saya beri gambaran yang berbeda antara anak-anak, remaja, dan dewasa. Jadi sekali lagi bahwa anak-anak bukan miniatur orang dewasa, sehingga semua ya mempunyai suatu revolusi ya, mulai dari dia tulangnya kecil ya dan kemudian masih terpisah satu sama lain ya. Dalam berjalan waktu dia akan semakin menyempit ya, bahkan setelah dewasa dia akan mengadakan fusi. Nah, ini yang perlu dipahami bahwa itu tadi, lihat usianya ya, lihat pasien kita, lihat cederanya, menjadi penting, hal yang penting ya. Nah, tadi kita bicara tentang anatomi ya, tetapi sekarang kita belajar beberapa hal-hal yang bisa menjadi pitfall kita dalam mengevaluasi suatu injury atau trauma. Ini contoh kasus ya, di mana pasien usia remaja, kemudian dia mengalami fraktur ya, cedera kebetulan pada daerah bahu ya. Nah, di sini kita melihat adanya beberapa serpian-serpian tulang ya yang sepertinya kita melihat oh iya ini fraktur, semuanya fraktur ya, seperti yang tadi tampak pada yang diberi tanda panah ini ya, jelas ini ada satu tulang yang terpisah atau mengalami fraktur ya. Tetapi saat kadang-kadang kita merasa oh ya ini bagian dari fraktur juga gitu kan. Jadi karena ada celah ya, ada fraktur line seperti itu atau fissure line ya. Maka kita kadang-kadang lupa bahwa pasien kita ini pasien remaja ya, di mana dia masih memiliki lempeng pertumbuhan yang dalam proses penutupan. Jadi harus hati-hati bahwa itu yang mungkin yang kita lihat di bawah ini bukan merupakan gambaran fraktur, tapi adalah lempeng pertumbuhan yang menuju ya penutupan. Ya. Menutup itu tidak langsung semuanya, tapi dia akan sebagian perlahan-lahan. Jadi gantian. Jadi kadang-kadang ini saya pernah punya kasus di sini dibilang fraktur gitu dok. Jadi ya hati-hati ya. Kemudian kita punya tulang aksesoris ya. Tulang aksesoris seringkali juga mengganggu ya kalau memang dia membentuk suatu persendian baru ya, tetapi kadang-kadang juga aman-aman aja gitu ya. Nah, bagaimana cara membedakan aksesoris osikel ini dengan garis fraktur ya. Jadi perlu dipahami bahwa karena dia adalah struktur tulang yang normal, maka biasanya pada aksesoris bone itu selalu ada korteksnya ya, sedangkan kalau fraktur nggak ada korteksnya ya, jadi tidak ada korteks yang mengelilingi ya, melindungi. Nah, ini contoh dari os naviculare yang berdampingan dengan navicular bone ya. Nah, ini kita bisa melihat bahwa tepinya ini masih ada korteksnya ya. Jadi kadang kita nggak mungkin hafal ya semua aksesoris bone. Jadi normal itu saya pun nggak hafal ya 100 sekian aksesoris bone, tetapi satu clue yang bisa kita pahami adalah dia mempunyai batas yang kortik gitu. Kemudian pitfall yang lain adalah vascular nutrient lines ya, jadi arteri nutrien ya yang biasanya ada di tulang panjang ya, biasanya longitudinal memanjang ya, tampak densitasnya lusen ya atau menurun ya, seringkali dokter bedah pun juga tanya gitu loh, dok saya baru pasang implan lah kok ini sekarang saya mematahkan tulang pasien gitu ya, ada yang pernah laporan ke saya, tapi setelah saya lihat oh aman dok nggak apa-apa, itu bukan fraktur dok, itu adalah gambaran dari nutrien arteri yang kemudian invase dan
terekspos dari film ya, dari foto atau film yang kita buat ya. Jadi biasanya kalau dia suatu fraktur, maka garisnya ini akan menembus articular surface ya. Dia akan menembus atau menembus korteks. Jadi dia tidak akan berhenti di tengah-tengah terus kemudian hilang di atas bawah, tidak mungkin ya. Jadi ini merupakan gambaran sulcus dari nuchral artery. Nah, ini mungkin sedikit sederhana bagaimana cara kita mendiagnosis suatu fraktur ya. Pertama kalau kita tahu itu fraktur maka kita sebutkan tulangnya dan kita lihat sisinya kanan atau kiri ya, atau bisa di ekstremitas atas atau bawah. Kemudian dari satu tulang itu kita lihat bagian mana yang terkena, bisa di proksimal, di distal, di bagian tengah ya, atau di intraartikular, ekstraartikular. Nah, kemudian kita bisa masuk ke pattern-nya ya, apakah dia simple, open, comminuted atau impacted. Baru kalau dia simple, maka kita bisa masuk ke tipe dari garis frakturnya ya. Dan kadang-kadang kita juga bisa melihat ada yang fraktur yang displaced dan non displaced ya. Jadi kalau displaced maka kita harus sampaikan kemana larinya tulangnya itu ya. Ya, jadi biasanya parameternya adalah fraktur fragmen yang distal atau yang lateral. Kemudian angulasi, rotasi, shortening ini merupakan bagian dari displacement ya. Baru kita melihat yang lain, apakah ada dislokasi ataukah mungkin pada trabekulasi tulangnya juga sudah mengalami sakit ya, dan seperti osteoporosis ataupun ada tumor. Jadi misalnya pada fraktur patologis. Nah, ini adalah beberapa foto yang sering kali miss ya. Jadi cukup semua, kayaknya semua juga sangat mungkin ya mengalami miss ya dalam kita mendeteksi fraktur, karena semuanya kayaknya bagiannya juga terkena semua gitu, mulai dari atas sampai bawah ya. Nah, kita mesti tahu bahwa fraktur ini adalah suatu clinical diagnosis ya. Jadi kita mesti tahu sebenarnya jatuhnya gimana ya, bengkaknya bagaimana pada saat pasien itu mengalami cedera itu bagaimana ya, dan tentunya biasanya ini akan tampak pada pemeriksaan fisik ya. Seorang dokter klinisi yang baik itu dia akan memberikan informasi yang cukup jelas, singkat tetapi jelas ya. Kemudian jangan lupa usia ya, tadi saya katakan ngomong fraktur tapi pasiennya masih remaja ya, jangan-jangan itu masih merupakan gambaran crowd yang belum menutup. Ya. Dan yang penting adalah kita harus memahami anatomi. Sekali lagi kalau bicara tentang radiologi, anatomi itu nomor satu ya, apalagi muskuloskeletal itu kalau lewat anatomi ya ambiar ya, jadi ya pasti harus dipahami anatominya ya. Dan sekali lagi perlu diingat adalah fraktur itu tidak selalu terlihat gambaran yang abnormal pada foto. Jadi kita jangan memaksakan diri kita untuk melihat fraktur kalau memang nggak kelihatan. Nggak usah khawatir ya. Jadi seorang ortopedik atau dokter yang bekerja di emergency itu sebenarnya harusnya sudah tahu bahwa kalau gambaran foto itu normal, maka dia harus mencari tahu pemeriksaan apa yang harus dilakukan selanjutnya, karena belum tentu pasien itu normal ya. Jadi ini konsensus dari reference yang ada di internasional atau reference yang pernah kita baca bahwa fraktur itu tidak harus selalu ya terlihat ya. Tapi kalau memang secara klinis sudah mengarah ke arah fraktur, maka pasien itu akan dirawat sebagai fraktur ya. Jadi itu memang sudah dipahami, dengan pasti pasien akan dilakukan suatu tindakan atau perawatan seperti fraktur pada umumnya. Kadang-kadang ya yang saya katakan frakturnya nggak kelihatan, tetapi kalau kita biarkan maka yang menjadi masalah adalah cedera soft tissue, karena cedera soft tissue biasanya lebih reveal ya setelah berapa hari kemudian, nggak seperti tulang. Kalau tulang fraktur atau cedera dia langsung kelihatan, tetapi kalau cedera soft tissue ini kalau terlambat penanganan maka akan memberikan dampak yang serius, sehingga kita juga harus memikirkan apa yang harus kita lakukan ya selanjutnya. Nah, ini adalah beberapa masalah etik ya yang bisa terjadi ya terkait ya miss ya, pitfall ya dari pemeriksaan ini. Jadi bisa karena kita salah ya melakukan interpretasi ya. Mungkin kita juga tidak tidak notice ya terhadap adanya pertemuan-temuan yang kecil-kecil ya. Kemudian adanya beberapa variasi tadi yang saya sampaikan yang mungkin bersamaan ya dengan lokasi dari cedera akutnya tadi. Kemudian lupa kita bahwa ada cedera-cedera lain yang bisa menyertai, yang kadang kita tidak menyadari dia hanya single saja cederanya. Ya. Kemudian bisa saja permintaan fotonya salah ya, jadi permintaannya kadang-kadang muskuloskeletal itu agak unik ya.
pemeriksaannya di shoulder, nyerinya di lengan gitu. Nah, kadang-kadang agak pasien tuh suka protes juga gitu loh. Dok, saya tuh sakitnya di sini, kenapa di foto yang di situ gitu. Jadi memang harus hati-hati. Dan kemudian adanya miss soft tissue injury yang perlu kita perhatikan ya. Jadi ini merupakan hal-hal yang perlu kita waspadai ya, aware ya, tetapi juga terus bukannya takut ya, tetapi harus kita hadapi dan kita harus lebih confidence dengan membekali diri kita ya dengan update dari ilmu atau skill kita ya. Jadi ini adalah beberapa pasien-pasien yang kadang-kadang ada yang tidak ya, pasien yang gara-gara sebenarnya sudah tertangani baik tetapi follow up-nya nggak baik, fotonya dipermasalahkan akhirnya. Itu juga saya sudah pernah mengalami seperti itu. Jadi masalah follow up ini juga bukannya tidak ada masalah ya, seperti itu. Jadi yang terkait setelah monitor. Maka saya akan masuk pada satu persatu ya, mungkin saya akan lihat case by case saja ya yang sering kita temukan yang perlu kita waspadai, yaitu yang pertama adalah Lisfranc joint ya. Jadi Lisfranc joint ini terkadang sering tidak pasiennya nyerinya tidak terlalu ini ya, kalau kecuali kalau memang cederanya hebat ya. Tetapi kalau cederanya karena biasanya seringkali karena tendangan, karena olahraga ya, maka seringkali subtle keluhannya, tetapi nyeri mengganggu seperti itu. Nah ini karena adanya robekan pada ligamen yang ada di daerah Lisfranc joint. Nah ini perlu, jadi saat kita melihat pedis ya, ini kita harus tahu bahwa line-nya itu harus betul-betul tepat ya, karena kadang-kadang kalau Lisfranc injury itu dia bisa mengalami disubluxasi. Mari kita lihat sama-sama ya bahwa ini adalah alignment yang harusnya tepat ya. Kita lihat bahwa dia akan kita lihat adanya joint yang normal ya pada posisi oblik seperti ini ya. Biasanya cuneiform 1 dan 2 ini ya metatarsal 1 dan 2 ini akan menempel pada cuneiform yang pertama ya. Nah, ini adalah kolumna yang medial dan kolumna yang lateral. Jadi ketiga kolumna ini harus align ya. Align, jadi tidak boleh berpindah tempat. Ya, ini sangat perlu kita pahami supaya kita tidak keliru saat kita melihat foto oblik ya. Nah, ini adalah mekanisme yang bisa terjadi oleh karena Lisfranc pada Lisfranc ya. Jadi bisa high energy atau low energy ya. Jadi bisa hyperplantar flexion atau pada valgus atau varus komponen ya, bisa seperti posisi kaki yang kita lihat bersama-sama ini. Nah, ini beberapa modalitas yang bisa kita lakukan ya. Ini beberapa tipe, langsung saja saya lihat pada kasus yang pertama homolateral, jadi dia akan bergerak karena adanya robekan pada dorsal ligamen, maka akan terjadi subluxasi atau dislokasi ke arah lateral ya. Jadi kita lihat ini sudah tidak align lagi ya, sudah berpindah tempat ya. Yang kita namakan homolateral divergent kalau ada yang ke medial dan ada yang ke lateral karena ada robekan tadi ya. Jadi kita melihat ada bagiannya kosong di tengah-tengah Lisfranc joint ya. Yang terakhir adalah ini yang biasanya tidak terlampau terlihat, di mana isolated, jadi sangat subtle ya, hanya sedikit ada pelebaran, tetapi biasanya di MRI akan terlihat jelas adanya joint effusion. Ya, ini contoh kasus ya, walaupun sepertinya masih align, tapi kita melihat adanya bone fragment ya yang ada di sekitar cuneiform 1 ya, ini merupakan avulsion dari ligamen dorsal. Ya. Nah ini kalau dilakukan MRI maka perhatikan teman-teman kalau nanti ada cairan yang mengisi di daerah joint di sekitar Lisfranc joint. Jadi kita harus curiga ini suatu Lisfranc injury. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah elbow dislocation. Jadi ini mungkin jarang ya, nggak terlalu banyak daerah elbow, tetapi kita perlu pahami apabila kita melihat adanya dislokasi, maka perlu dipikirkan adanya fraktur pada struktur ya chondral bone yang ada di dekatnya, ya, yang membentuk sendi tersebut. Biasanya kalau frakturnya nggak terlalu kelihatan, biasanya kita melihat adanya hematrosis, adanya cairan sendi yang ada di daerah joint, ya, itu merupakan clue yang penting juga untuk mendeteksi adanya fraktur. Nah ini ya salah satu contoh adanya dislokasi ya. Kalau ini sebenarnya jelas ya, nggak mungkin kalau salah ya. Kalau ngelihat kayak gini pasti semua tahu kalau ini dislokasi. Ya. Nah konsekuensinya adalah yaitu tadi cedera ligamen dan tendon yang cukup berat kalau sudah terjadi dislokasi pada daerah elbow ya. Jadi kalau biasanya sudah ada dislokasi, kalau sudah kita lakukan MRI ini akan kita lihat beberapa
keadaan cedera ya, bisa rupture ataupun tear pada ligamen dan tendon ya. Ini juga ada kerobekan pada daerah kapsul yang juga memberikan dampak yang cukup serius. Nah, ini avulsion injury, ini paling sering tadi saya sedikit sudah menyinggung tentang avulsion apofisis ya, di mana seringkali ada satu fragmen kecil tulang yang lepas ya, seperti itu. Nah, maka perlu kita pahami. Dan banyak tipe-tipe dari fusi fracture ini pada pasien-pasien post trauma ya. Jadi bisa karena gerakan dari otot yang mendadak ya, yang cukup kuat gerakannya, atau ada suatu gerakan sendi yang mendadak ekstrim, bisa dia mendadak bergerak atau dia mendadak berhenti. Nah, ini seringkali pasien mengalami hal ini ya. Jadi perlu nah, ini adalah list semua kelainan-kelainan afusi yang sering terjadi. Jadi nanti bisa saya share ya untuk ininya PPT saya, jadi bisa dipelajari lagi karena banyak, nggak mungkin saya jelaskan satu persatu. Nah, kemudian ini adalah yang kedua adalah second fracture ya. Second fracture ini adalah afusi pada proximal lateral tibia yang biasanya sering menyertai ACL tear. Saya yakin teman-teman sering mendiagnosis ACL tear. Tolong saya titip ya, titip intip, dilihat ya tulangnya apakah ada avulsion ini, karena biasanya cukup bisa mengganggu ya, mengganggu dinamik biomekanik dari otot-otot yang ada di joint dari lutut. Nah, ini ya, jadi karena adanya suatu mekanisme internal rotasi ya, kemudian valgus varus ya, karena bisa menyebabkan robekan pada ACL, maka pada daerah tibia sisi lateral ini bisa terjadi avulsion. Nah, seperti ini, walaupun hanya imut kecil gini aja, ini memberikan dampak yang serius ya, karena mengandung soft tissue injury ya. Atau kita jadi tahu kalau kita melihat second fracture berarti hati-hati ACL-nya juga bisa mengalami ini. Kadang-kadang pasien kan baru di screening menggunakan foto X-ray ya, seperti ini juga hati-hati ada avulsion. Kalau sudah melihat ini hati-hati, ACL-nya harus diperhatikan. Ya. Ini reverse second fracture berarti kebalikannya ya. Kalau tadi itu di lateral dari tibia, ini sekarang di medial ya. Jadi ini hubungannya sama medial collateral ligament ya. Jadi ini harus juga diperhatikan karena di sini ada ligamen yang cukup penting bagi lutut ya. Nah, ini harus LMRI-nya kalau kita melihat adanya avulsion dan meniscocapsular injury yang cukup hebat di sini ya. Jadi kita mesti harus memperhatikan kondisi tersebut ya. Ini juga contoh lainnya ya. Dia kecil ya, tetapi ini memberikan dampak yang cukup signifikan ya untuk bisa mengetahui cedera-cedera yang lain. Kalau pada pasien ini dia medial dan lateral ya, second dan reverse secondnya semua ada. Jadi ini kompleks ini. Kalau udah ngelihat pasien seperti ini berarti MRI langsung ya. Jadi jangan sampai dibiarkan. Pellegrini state lesion atau state fracture ini biasanya juga kalau tadi pada tibia. Kalau ini ya medial dari femur ya, sama tempat terlekannya MCL ya, tetapi dia di femur ya. Jadi ini kita lihat adanya fraktur yang kadang kita miss ya, kita lihat cuma fraktur tuh bentuknya yang garis lusen, tapi lihat di sini ya sangat bisa merupakan kita temukan adanya fraktur. Tapi hati-hati, tidak fracture, jangan sampai keliru dengan stage proses fracture pada talus ya, pada ankle ini kita punya stage proses pada talus, jadi jangan sampai keliru ya. Kalau tadi Pellegrini tidak, kalau ini stage processus ya. Nah, ini kalau pada ACL, jadi ACL kalau rupture juga bisa disertai dengan afusi ya. Jadi afusi, hati-hati kalau sudah ada ini kita mesti consider terhadap MCL tear, meniscal tear maupun PCL tear. Ya, ini sepertinya celah ya, sedikit kecil aja, tetapi sebenarnya ini mengandung makna ya. Ternyata di sini adalah footprint ya, footprint dari ACL, melekatnya ACL pada tibia. Ya, jadi ini setelah di MRI kita lihat adanya suatu avulsion ya pada ACL berikut dengan tulangnya, ya footprintnya. Jadi kalau kita melihat adanya foto tulang seperti ini, kemudian kita lihat ada bone fragment yang kecil ya di arah intercondylar notch-nya, maka hati-hati, ini tempat footprint dari ACL. Ya. CL juga sama mekanismenya, cuma dia biasanya hiperekstensi ya, beda kalau pada ACL, tetapi sangat mungkin untuk jadi
suatu avulsion ya. Jadi langsung saja saya lihat gambar. Kalau tadi ACL dia ada di depan, kalau PCL dia ada di belakang ya, karena memang PCL orientasinya pada distal, ada di posterior. Ya, ini hati-hati kalau udah melihat begini pasti PCL-nya something wrong ya, seperti ini ya. Jadi PCL-nya rupture, retraksi oleh karena adanya avulsion pada pada tulangnya. Nah, ini contoh lainnya ya. Jadi gambaran tulang yang kecil ini hati-hati, ini merupakan avulsion PCL ya. Patellar avulsion juga bisa terjadi, ini juga cukup sering ya, patellar transient patellar dislocation ya. Seringkali kita melihat ada suatu fragmen yang kecil seperti ini ya. Ya, ternyata ini merupakan bagian dari ya robekan dari patellofemoral ligamen yang sering terjadi pada lateral transient lateral dislocation, patellar dislocation. Arcuate sign ini dia lokasinya arcuate ligamen itu lokasinya ada di posterolateral kompleks ya, yang ada di knee ya. Jadi dia bisa mengenai ya, kalau ini terjadi maka cederanya ini bisa mengenai beberapa otot dan ligamen dan tendon ini. Jadi sangat kompleks pada daerah posterolateral ya, sehingga sama kalau tadi di daerah medial, nah ini sekarang di fibula ya. Kalau ini dia ada lokasinya adalah di fibula ya. Jadi fibula ini juga tempat insersi berbagai macam otot, ligamen, tendon yang kita namakan posterolateral kompleks ya. Nah, ini kalau jadi ada avulsion maka kita bisa bayangkan ada struktur ya posterolateral kompleks yang ya, fibular head yang mungkin yang terakhir ya ininya contoh-contohnya di mana kita lihat ada yang dinamakan fatigue fractures ataupun insufficiency fractures ya. Jadi insufficiency fracture biasanya pada osteoporosis ya. Ya walaupun dia tidak ada stres tapi tulangnya sudah sakit ya. Tetapi kalau fatigue fractures ini tulangnya masih normal tetapi repetitif trauma terus menerus, ringan tapi terus menerus. Nah, ini sama hasil akhirnya adalah stress fracture ya, tetapi prosesnya, mekanismenya itu berbeda. Pasien nyerinya tidak nyeri sekali tetapi mengganggu ya, biasanya akan sakit ya setelah melakukan aktivitas ya. Nah, ini beberapa area lokasi di mana terjadi stress fractures ya. Jadi ada beberapa yang low risk maupun yang high risk ya. Maka saya tunjukkan satu persatu contohnya. Dan biasanya diagnosisnya cukup susah ini kalau dibandingin avulsi ya. Jadi untuk stress fracture ini karena biasanya nggak kelihatan garis frakturnya ya. Jadi nggak kelihatan garis frakturnya, jadi agak-agak challenging ya, agak telaten, mesti dipantengin terus ya agar kita tidak salah ya. Nah, ini contoh adanya suatu stress fracture pada daerah neck dari femur, pasien juga mungkin sudah terjadi penurunan dari densitas dan kita melihat adanya suatu disruption dari korteks pada daerah neck ya. Jadi kalau pasien ada nyeri, sisinya sama, kita melihat kondisi seperti ini, maka kita bisa mencurigai ini suatu stress fractures. Ini contoh yang ada garis frakturnya, tetapi seringkali kita menemukan garis frakturnya, tetapi kita melihat adanya garis sklerosis, ya, garis sklerosis yang enggak terlihat garis frakturnya, ketutupan ya sama sklerosis karena dia healing, ya, ada proses healing yang sudah terjadi. Ya, sehingga nggak kelihatan, tetapi coba kita bandingkan kanan kiri ya, mulai lebih jeli lagi ya untuk melihat foto-foto X-ray pada muskuloskeletal bahwa kalau lihat yang agak sklerosis ini coba diperhatikan ya. Nah, ini adanya garis fraktur yang dikelilingi oleh edema ya, edema. Ini bilateral ya pada daerah femur, kebetulan bilateral, jadi hati-hati kalau kita melihat seperti ini. Kemudian ada lagi yang mengenai pada daerah shaft ya. Jadi shaft ini juga tempat weight bearing juga ya. Jadi kalau pasien itu cukup aktif ya pada gerakan-gerakan kaki, pahanya seperti olahragawan, tentara, maka kadang-kadang kita melihat seperti ada preaxial reaction seperti ini ya. Nyeri pasiennya ya. Bisa terjadi pada femur dan tibia. Jadi ini kita bisa mencurigai ini suatu femoral shaft stress fracture. Di MRI kita akan melihat adanya suatu edema ya oleh karena adanya preaxial reaction maupun adanya proses inflamasi. Ya. Ini contoh lain ya, pada daerah tibia seringkali pada atlet-atlet yang suka lompat
jumping ya, seringkali akan menunjukkan suatu gambaran cortical thickening ya pada daerah tibia. Kadang-kadang daerah lusennya juga nggak kelihatan, cuma hanya seperti cortical thickening yang kadang-kadang suka keliru dengan osteoma ya, yang sering juga terjadi pada daerah tibia. Contoh lain pada distal tibia kita melihat adanya garis sklerosis ya pada distal tibia, di mana ini juga pusat weight bearing juga daerah ankle yang bisa juga tidak terlepas dari fraktur stres ya. Nah setelah di MRI kita akan melihat adanya garis fraktur dikelilingi oleh edema yang cukup luas. Ini yang terakhir ya, sering kita mendengar march fractures ya, biasanya pada olahragawan ataupun pada tentara yang biasa beraktivitas fisik yang cukup tinggi. Nah, maka biasanya kita tidak melihat garis frakturnya lagi, tetapi kita melihat adanya suatu callus formation yang sudah terbentuk dan biasanya pasiennya cukup nyeri ya, seperti itu. Tapi tidak pernah sembuh ya, tidak pernah sembuh. Baiklah, ini tadi adalah sedikit dari kasus yang mungkin sering bisa kita temukan dalam praktek kita sehari-hari. Maka kita tetap harus ya berpegang bahwa X-ray tetap menjadi kunci utama kita dalam mendiagnosis atau mensuspek suatu fraktur pada kasus-kasus emergensi. Jadi awareness kita tadi yang seperti saya sampaikan, jadi tidak bisa melihat pada cedera hanya satu struktur saja, tetapi melibatkan beberapa struktur di dekatnya. Dan tentu kalau kita mengalami kesalahan dalam mendiagnosis fraktur, tadi yang disampaikan oleh Prof. Arief adalah yang mendapatkan masalah itu bukan hanya pasien, tetapi klinisi yang mengirimkan, kita pun juga akan mendapatkan akibat etik dari itu. Dan tentunya untuk memperbaiki atau terus mempertahankan kualitas kompetensi kita, maka pengetahuan ya, peningkatan update ilmu tentang tadi yang saya sampaikan specific sign tentang miss bone fracture terhadap juga soft tissue yang ada di dekatnya, ini dapat membantu kita untuk mencari atau menegakkan suatu diagnosis yang tepat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Lina. Mohon maaf kalau waktunya agak molor. Dr. Rosi, menarik sekali menu yang tersaji malam ini. Dan selanjutnya ini sudah cukup banyak pertanyaan yang tertulis di chat, baik untuk Prof. Arief maupun untuk Dr. Rosi. Mungkin yang pertama kepada Prof. Arief, Prof. Ini ada pertanyaan tentang masalah second opinion, Prof. Hasil ekspertis yang dilakukan oleh radiolog lain. Jadi bagaimana sikap kita kalau seandainya kebetulan mendapat permintaan untuk second opinion dari hasil yang dikerjakan oleh sejawat radiolog yang lain ditinjau dari sisi etik. Silakan Prof. Arief. Baik, jadi tentang second opinion. Yang kita lihat nih, yang meminta second opinion itu siapa? Apakah radiologis juga? Nah, kalau radiologis juga, ini bisa dikatakan suatu hubungan kolegial terhadap suatu masalah kasus. Jadi kita berhak mendiskusikan ataupun memberikan pendapat. Tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah yang meminta itu pasien. Nah, itu baru jadi masalah. Jadi kita mengingat ini udah ada interpretasinya oleh suatu kolega, tetapi kita dimintai pendapat yang menurut kita nggak sama dengan pendapatnya sejawat yang lain tadi. Ini berhati-hati dalam masalah ini ya. Ya sebaiknya kita kontak. Kalau saya menemukan hal yang seperti itu, saya juga kontak kepada dokternya yang mengirim. Kasus ini kayak menurut pendapat saya ada ini. Ya mungkin ini saling mengingatkan, atau kita juga melihat bahwa untuk kolega tersebut berhati-hati. Nah, ini saya sering juga mendapatkan bahwa ini sudah dibaca oleh orang lain, ada lagi senior itu meminta saya membaca. Ini menyulitkan posisi kita. Kalau tidak dibaca bagaimana, ini lebih senior juga dari kita. Kemudian kalau kita baca ini tentu menurut saya itu adalah tidak etis ya. Kecuali kita berhubungan dengan atau menyampaikan kepada dokter yang sudah interpretasi. Jadi hati-hati. Nah,
kalau kita katakan apakah ini melanggar etik, ya sangat tergantung. Kalau saya memandangnya tadi, siapa sih yang mengusulkan ini, pasien atau dokter yang mengirim. Nah, kalau andai kata itu kita harus menjawab, sebaiknya jangan dalam bentuk tulisan, kecuali resmi permintaan untuk second opinion-nya. Ya, jangan dijawab dengan tertulis, akan jawablah dengan lisan. Jadi kita menjaga juga katakanlah martabat ya dari kolega tadi, jangan sampai, apalagi pendapatnya berbeda. Berarti kita memojokkan orang, membandingkan, oh dia lebih pintar daripada ini dan sebagainya. Ya, kita berhati-hati. Saya kira itu jawaban saya. Ya, terima kasih Prof. Jadi tetap sebaiknya kita sampaikan pada sejawat radiolog yang tadi, nggih Prof. Kalau seandainya memang kebetulan ada sesuatu yang terlewat, karena kan juga tadi kalau tadi yang disampaikan Dokter Rosi itu bisa saja ya kita miss ya, Dokter Rosi ya. Ada kasus-kasus tertentu gitu, nggih. Ya. Saya mengalami hal itu beberapa kali bahwa ini, tapi saya langsung mengingatkan, ini loh coba lihat lagi, kalau menurut saya ini ada apa-apa gitu ya. Jadi tidak tersinggung ya kolega kita, tapi dia juga dapat ilmu barangkali atau tambahan pengalaman gitu ya. Dan yang bersangkutan bisa re-ekspertis ya Prof ya, kalau seandainya setelah diingatkan akhirnya setuju ya dengan apa yang tadi didiskusikan. Ya, itu haknya dari dokter yang memiliki pasien pertama. Maka itu saya tadi, jangan kita otomatis menjawab tertulis. Ya, hati-hati menjaga perasaannya kolega. Terima kasih Prof. Selanjutnya ini Dokter Rosi ini yang menarik tadi, karena Dokter Rosi menyinggung-nyinggung masalah anak-anak itu bukan miniatur dewasa ya. Nah ini jadi banyak pertanyaan ini tentang kelainan pada anak. Jadi Dok, pada usia berapa pada anak-anak yang kita harus benar-benar memperhatikan supaya tidak ada kesalahan interpretasi antara fraktur dengan epiphyseal plate? Wah, ini harus belajar bone age ya ini ya Dokter Rosi. Iya betul. Saya tadi mau menjawab itu. Jadi ya, terima kasih Dokter Lina. Jadi saya kira teman-teman di semua yang ada di sini itu punya atlas bone age ya, karena itu rasanya bukan cuma dipegang sama muskuloskeletal radiologis aja, tetapi rasanya semua punya primbon itu ya, buku bone age. Nah, dari bone age itu kita bisa melihat bahwa fusi dari growth plate itu biasanya mulai terjadi pada usia di atas sekitar 14 tahun ya, itu mulai ada penutupan ya, walaupun dia belum menutup tetapi menyempit seperti itu. Tapi tetap ada celah ya. Baru dia akan mulai fusi itu biasanya kalau laki-laki itu memang agak lebih ini ya, agak lebih terlambat ya. Jadi biasanya agak mengalami fusi kalau sudah sekitar usia 16 tahun. 16 tahun itu dia mulai fusi, tetapi terminal lainnya masih ada. Jadi fusi itu bukan berarti dia sudah menutup, tapi dia juga masih ada garis putih yang biasanya melingkar ya di daerah sekitar growth plate. Jadi kalau saya memakai usia Dokter Lina, itu paling tidak kita consider bahwa mulai ada penutupan tuh sekitar 16 tahun itu, 16-17 tahun tuh mulai ada penutupan ya, tapi belum sepenuhnya. Tapi kalau di bawah itu biasanya masih ada celah, masih ada celah. Sehingga saya kira kalau teman-teman paham anatomi ya, sekaligus juga memahami tentang hal itu, saya kira mudah-mudahan akan terhindar dari misinterpretasi suatu cedera pada growth plate. Terima kasih Dokter Rosi. Berarti kita boleh mengintip ya buku primbon bone tadi. Ya. Tapi kalau seandainya kebetulan usianya sesuai, tetapi mungkin ada yang belum menutup atau malah menutupnya terlalu cepat, berarti kita juga harus melaporkan juga ya Dokter Rosi? Iya, biasanya kita menyampaikan bahwa sudah ada penutupan fusi, karena biasanya kadang-kadang kan juga ada foto yang dikirim itu memang dia terlihat sepertinya lebih cepat ya, lebih cepat atau sudah berhenti perkembangannya. Nah itu juga harus kita informasikan. Seperti itu, Dokter. Terima kasih juga pertanyaannya. Iya.
Ini selanjutnya balik ke Prof. Arief lagi ini, Prof. Oke, Ini ada pertanyaan dari UNS ini, dari Dr. Muhtar Hanafi. Nah ini, wah ini yang baru seru ini, Prof. Bagaimana sikap radiolog saat ini menyikapi draft tentang sharing kompetensi yang sedang bergulir baru-baru ini? Jadi kita kan tadi diajarkan ya, Prof, untuk menghargai kesejawatan dan sebagainya. Nah, pada kondisi permasalahan tentang sharing kompetensi ini bagaimana sikap kita sebaiknya, Prof? ya, jadi kita kembali lagi yang mendasari ya. Jadi sharing kompetensi itu adalah suatu keputusan bersama sebenarnya. Bahwa kita sudah sepakat, barulah muncul suatu keputusan. Tapi yang jadi masalah saat ini adalah kita sama sekali tidak setuju, tahu-tahu sudah muncul. Nah, kemudian ini sebenarnya tanggung jawab siapa? Yang kita bicara lagi. Mestinya melalui organisasi. Organisasilah yang bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang menyangkut profesi kita. Nah, apakah itu kemudian sudah dilakukan atau belum dilakukan atau dilakukan tapi tidak berdaya, itu saya tidak bisa memberikan komentar. Kan tapi intinya kejadiannya adalah seperti itu. Ini memang kita agak prihatin karena kalau itu memang benar-benar jalan, radiologi itu tinggal sejarah gitu ya. Hati-hati kita. Tapi kok saya merasa bahwa masih banyak jalan keluar. Dan satu lagi, kita sebenarnya konflik itu bukan di daerah, nah, tapi di tempat-tempat rumah sakit besar. Daerah itu hampir tidak ada. Jauh lebih bisa menghargai masing-masing ya. Tapi kalau di rumah sakit besar, ahlinya banyak, ya kurang kerjaan, nyari-nyari pekerjaan orang lain. Nah itu. Jadi sikap kita, kalau pertanyaan sikap kita gimana? Seharusnya kita kembalikan lagi ke organisasi. Kita perlu mengkoordinir ini untuk bersama-sama untuk melakukan protes. Protes bahwa ini adalah milik kita, jangan sampai diambil alih oleh orang begitu saja. Tapi kita setuju nggak kalau ada sebagian? Ya kita setuju. Ya kita setuju. Tapi kalau semuanya, jadi bidang kita akan habis seluruhnya. Ya, jadi itu dukung aja ya gerakan-gerakan yang kita menginginkan supaya bahwa ini menjadi lebih baik, itu kita salurkan lewat organisasi. Itu Terima. Terima kasih, Prof. Jadi kalau saya tangkap itu sebetulnya kompetensi dari radiolog itu juga dinamis ya, Prof. Karena kita juga tahu perkembangan teknologi radiologi ini kan juga selalu berkembang ya. Ya. Tapi kita menyikapi tidak perkembangan itu. Nah, itu juga menjadi penting. Jadi kalau kita hanya mendasari pada konvensional, pada orang ini udah berlari cepat, kita dianggap ya kamu udah ketinggalan, tidak pernah cepat menangkap situasi. Ya seperti saya katakan, bagaimana kalau kita namakan radiologi intervensi itu ditambah dengan radiologi intervensi dan kardiovaskuler. Itu menunjukkan, oh kita juga bisa dong. Lalu dimunculkan dalam bentuk nama, karena orang itu bikin nama-nama. Ya, semua bikin nama-nama, cardiac imaging misalnya. Nah, jadi kita dari strategi organisasi itu juga perlu ada. Kemudian muskuloskeletal nih, apa yang supaya tidak direbut orang, tambahin nama apa kayak gitu. Iya ditambahin. Ya, supaya sedikit serem gitu ya. Oh ya, udah ada. Nah, kalau kita bisa mengacu kepada negara-negara lain memang sangat bervariasi. Akan tapi kondisi kita dengan negara tersebut tidak sama. Ini jadi masalah. Yang kita tiru itu hanya yang kira-kira menguntungkan saja. Ya, seperti di Jepang itu setiap radiolog boleh mengerjakan sesuatu selama dia mampu. Tidak ada yang melarang. Tapi gajinya tetap. Jadi orang mau kasih kerjaan silakan aja, nggak masalah kok. Dan kalau di sini bagaimana? Kalau bisa kita ambil punya orang lain supaya kita dapat banyak gitu ya. Nah, itu mungkin hal-hal yang begitu. Ini terkait juga dengan etik ya, antar kolega, antar profesi. Ini perlu ada pendekatan-pendekatan. Ya kita tunggulah hasilnya gimana. Terima kasih, Prof. Tapi kita juga punya kewajiban ya, Prof, untuk selalu meningkatkan kompetensi kita ya. Ya. Jadi kalau bersaing itu kan harus ada ilmunya, harus ada skill-nya ya, Prof. Moga-moga forum ini bisa menjadi sarana untuk bisa
meningkatkan kompetensi dari sejawat-sejawat kita di radiologi. Selanjutnya ini Dr. Rosi, ada lagi nih pertanyaan yang terkait dengan OSA aksesoria ya Dr. Rosi. Jadi ditanyakan, apabila ada OSA aksesoria pada ekspertis gitu, apakah perlu itu selalu didiagnosis banding dengan adanya fraktur? Ya, baik. Terima kasih Dr. Lina atas pertanyaannya, cukup kritis semua kalau saya lihat pertanyaan ini tadi, memang terjadi di lapangan. Ya. Jadi yang sering terjadi malah ada cedera, ada bengkak di area tertentu, regio tertentu, dan kebetulan di situ ada os aksesoris gitu. Nah sehingga bingung kita ini sebenarnya afusi atau aksesoris gitu. Jadi sekali lagi ya kalau clue-nya tadi saya sudah katakan kalau pada fraktur lain itu pasti nggak mungkin bulat gitu, nggak mungkin, pasti dia ada serpihannya itu pasti tidak rata ya, dan dia tidak punya korteks, itu salah satu clue ya. Tetapi tentu kalau kita pernah membaca foto setiap saat itu pasti ada tulang-tulang tertentu yang selalu, mungkin tidak selalu, tetapi bisa ada aksesoris seperti fibular ya, tibia, termasuk yang tadi saya katakan navikular. Jadi banyak tulang-tulang yang memang mungkin sering ya persentasenya untuk ditemukan suatu aksesoris bone. Jadi sekali lagi itu tadi yang saya katakan, clue-nya dia tidak ada korteks kalau pada bone fracture seperti itu ya. Tetapi tetap kalau saya tetap kalau kebetulan di daerah situ bengkak juga, maka kita bisa membuat DD ya. Membuat DD dalam arti nanti mau dieksplor oleh dokter ortopedinya atau dokter IGD-nya, silakan. Yang penting kita concern bahwa di situ ada gambaran yang bisa kita curigai suatu bone aksesoris. Misalnya masih bingung, kita buat DD juga nggak apa-apa. Itu menunjukkan bahwa kita malah membuka wacananya dokter-dokter yang ada di IGD, karena dokter IGD nggak tahu bone aksesoris, yang tahu adalah radiolog. Gitu. Jadi itu yang harus kita berikan malah kita tidak perlu harus ini fraktur, ini bone aksesoris, tidak perlu, tetapi kita membuka wacana mereka karena tadi sudah saya katakan bahwa fraktur itu adalah diagnosis klinis. Ya, terkadang kita memang tidak kaya informasi atas pasien itu, tetapi kita buka wacana bagi para klinisi atau dokter-dokter di IGD, ini loh kemungkinannya, silakan nanti dites lagi pemeriksaan fisik. Kalau cocok ya silakan gitu. Jadi tidak murni satu-satunya radiologi jadi tadi juga ada pertanyaan tentang ekspertis yang kadang ada diskrepensi seperti itu. Nah ini yang saya sampaikan, dan saya juga pernah diskusi sama ortoped gitu. Gimana sih kita nulis supaya anggaplah ortopednya juga nggak kena masalah etik, kita juga nggak kena masalah etik. Itu saya diberitahu bahwa korelasi dengan kondisi klinis itu adalah satu kalimat yang sangat wise sehingga kita nggak luput dari kesalahan gitu ya. Tetapi dengan kita menuliskan itu seorang pasien ataupun pengirim atau dari hukum, dari kacamata hukum itu lebih bisa memahami bahwa semuanya bisa terjadi gitu loh, dan kita tidak luput dari kesalahan. Tetapi kita memahami, mohon bisa dikorelasikan dengan kondisi klinisnya seperti itu. Gitu. Tetapi tetap kita ya harus ada berbasis ini ya gitu ya, walaupun kita biasanya saya menulis itu kalau saya agak berani membuat satu statement gitu, dan saya langsung mengatakan mohon korelasi klinis. Kalau perlu tadi katanya Prof. Arief, saya telepon klinisinya, ada apa sih, kenapa sih pada pasien ini gitu. Jadi nggak boleh miskin ngomong gitu ya. Jadi kalau nggak miskomunikasi nggak ada, semua masalah itu kan terjadi karena komunikasi yang kurang gitu. Jadi sana ngomong apa, sini ngomong apa, saling menjelek-jelekan, akhirnya terjadilah masalah etik gitu. Tapi kalau kita mau ada pasor untuk menduluin gitu ya, kita menanyakan ini masalahnya kenapa, agak capek-capek sedikit sih, tapi saya pikir no problem, yang penting untuk pasien. Seperti itu sih. Kalau saya, Dr. Lina. Ya, terima kasih Dr. Rosi. Jadi kalau bekerja dalam tim gitu akan lebih nyaman ya Dr. Rosi ya. Jadi bukan radiolog sebagai durinya ya mestinya ya, tetapi kan semuanya tetap harus dikorelasikan ya. Betul. Ya, ini ada pertanyaan menarik ini Dr. Rosi, Prof. Arief tentang pasien anak ini.
Dulu mungkin Indonesia Rayanya itu kalau nyari fraktur pada anak gitu kan ya, pada ekstremitas itu ya, kalau yang kanan kita ragu-ragu ya foto aja yang kiri buat perbandingan begitu ya. Nah, yang pertama ke Prof. Arief dulu, Prof. Kalau tadi kan ada prinsip ala raya, Prof, pada saat kita melakukan pemeriksaan radiologi gitu. Bonus atau menambahkan foto kontralateral itu bagaimana menurut Prof. Arief? Ya, itu hati-hati ya. Jadi kita membebani pasien itu dengan radiasi. Nah, kalau kita tinjau dari radiasinya, ini adalah radiasi yang tidak perlu atau kita paksakan. Nah, letak kesalahannya di mana? Itu adalah letak kesalahan pada awalnya. Ya, pada saat pasien itu katakan diperiksa itu lengannya, brachiinya tidak diberi kode. Nah, di situ kesalahannya. Lalu kita bingung, ini kiri apa kanan. Dan yang kedua, kita katakan untuk pembandingan yuk kita bikin. Nah, ini ya, itu jelas melanggar etik gitu ya. Ya, melanggar etik. Jadi artinya kita membuat untuk kepentingan kita. Tapi satu hal yang perlu diperhatikan, apabila itu adalah indikasi dan terpaksa, maka itu harus dilakukan. Tidak ada jalan lain, misalnya ya gitu ya, harus kita lakukan. Jadi ini pintar-pintar di lapangan, tapi jangan dijadikan prosedur tetap. Ya, nah, kita satu hal lagi yang sering kita alami itu pasien dikirim untuk permintaan artikulasio genudextra. Padahal di pasien itu masuk ke kamar concern itu yang sakit adalah sinistra. Mana yang kita buat? Yang kanan atau yang kiri? Telepon dulu, Prof. Nah, itu yang contohnya ya. Contohnya kita harus pun meyakinkan, ini jangan-jangan dokternya mintanya salah. Betul. Sebab gini, satu hal pasien itu diminta torak foto, padahal yang fraktur adalah kruris. Kita tolak nggak torak fotonya? Nah, screening persiapan operasi. Nah, dia persiapan operasi, tidak ada alasan ditolak. Jadi harus, walaupun ini nyatanya ini kruris yang sakit, kenapa minta torak foto? Surasawe. Nah, itu tidak bisa, tapi ada tujuannya bahwa ini akan dilakukan kemungkinan operasi, dia harus disertai dengan foto. Nah, ini contoh tadi, jangan dijadikan prosedur rutin ya, tapi kalau terpaksa ya tentu bisa untuk kepentingan pasien juga, kan bukan kepentingan kita ya. Hati-hati aja. Dokter Rosi, ini gimana nih muskuloskeletalnya ini, Dokter Rosi? Iya, terima kasih. Tidak jauh berbeda apa yang disampaikan Prof. Arief ya. Jadi memang biasanya yang meminta kanan kiri itu malah bukan dari radiologi biasanya teman-teman ya. Jadi yang meminta memang ortoped. Tetapi memang yang sering menggunakan kanan kiri itu adalah elbow. Karena cedera elbow pada anak-anak itu paling outcome-nya itu paling jelek kalau neglected. Karena dia akan kontraktur. Ya, biasanya memang yang paling ditakutkan cedera pada anak-anak itu paling sering kan di daerah elbow dan biasanya subtle. Kadang garis frakturnya juga nggak kelihatan. Makanya ada konsensus yang mengatakan even nggak ada garis fraktur, tetapi kalau kita melihat flat axon-nya itu positif, maka sudah bisa diperlakukan sebagai fraktur. Nah, ini yang sering berdasarkan pengalaman saya, ini daerah elbow ya yang selalu dimintakan atau mungkin kalau memang pasiennya sudah klinisnya sangat mungkin agak sedikit tidak terus ada samar karena pasien datang itu biasanya tidak langsung cedera pada anak-anak biasanya, terutama pada kasus-kasus yang dilakukan foto dua sisi itu Dokter Lina, Prof. Arief itu seringkali yang enggak baru jatuh gitu. Kalau baru jatuh mungkin akan lebih mudah ya klinisnya. Nah, seringkali yang diminta foto yang dua atau bilateral itu adalah pasien-pasien yang sudah agak neglected. Ya, sehingga memang betul-betul ada indikasi tidak boleh dijadikan kebiasaan. Jadi ini pengalaman saya karena yang saya nggak pernah minta foto bilateral, tetapi dari teman-teman ortoped sendiri yang meminta. Biasanya mereka kalau cedera akut nggak lakukan untuk foto. Tapi bisa jadi juga kadang orang tuanya yang agak ini curious gitu loh seringkali itu saya melihat beberapa pasien tuh pengen benar-benar yakin gitu. Nah itu tapi itu saya kembalikan kepada dokter pengirim dan keluarga ya, tetapi tidak pernah dari radiologi. Begitu. Itu yang masukan saya, Dokter Lina. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Rosi. Jadi agak beda ya dengan breast imaging ya. Kalau kami kan separuh. Nggak ada harga separuh ya? Nggak ada. Kecuali sudah mastektomi ya. Surveillance ya. Iya, karena membacanya juga mirror image ya. Jadi ya otomatis harus kanan kiri ini.
Namanya menunya komplit. Prof, nggak minta pun kita kasih, Prof. Itu dia. Kayaknya menarik topik berikutnya tuh kayaknya. Tapi betul sekali, Prof. Jadi kadang-kala kita memang perlu konfirmasi ya, Prof, ke sejawat. Kalau menulis kanan kirinya itu sudah betul atau tidak gitu, nggih. Karena kan kadang-kadang foto itu kita juga tidak bertemu sendiri ya dengan pasien ya. Nah, ini ada yang lucu ini, Prof. Dulu saya pernah dapat ada pasien kolik, curiganya adalah suspek Nugroho Sinistra gitu. Itu mungkin saking pusingnya itu dokternya. Curiganya kelingan ya, pas kelingan Nugroho tulisnya Nugroho. Nugrohonya punya utang kayaknya. Saya ingat Nugroho. Ini masih ada lagi nih Dokter Rosi, beberapa pertanyaan ya. Kalau di sini dikatakan bahwa ada Dokter Rosi, oh ini nyambung ke elbow dislokasi tadi, Prof. Dokter Rosi. Pada kasus elbow dislokasi, apakah kita bisa menemukan adanya gambaran posterior fat pad sign yang bisa kita temukan pada kasus kecurigaan fraktur di area elbow yang tidak tervisualisasi? Monggo Dokter Rosi, ini tentang elbow dislokasi tadi. Iya. Terima kasih. Pertanyaan luar biasa bagus ya. Jadi betul ya. Jadi fat pad sign ini merupakan salah satu tanda yang sangat membantu kita dalam mengarahkan suatu adanya fraktur pada elbow. Jadi karena pada anak-anak itu elbow itu kan ada center osifikasi ya cukup banyak ya. Jadi enggak mengsle dikit, kalau orang Jawa ngomong mengsle dikit aja bilang fraktur. Jadi agak susah. Mengslenya seberapa, berapa senti, berapa derajat itu agak susah banget gitu. Sehingga konsensus internasional mengatakan kalau kita melihat ada suatu hematrosis atau joint effusion yang ditandai dengan elevasi dari fat pad sign atau kita namakan seal sign, maka kita boleh langsung mencurigai ada fraktur. Itu sudah diizinkan gitu. Sehingga teman-teman kalau nggak ketemu fraktur nggak usah khawatir gitu. Dalam arti selama kita melihat soft tissue-nya itu memang mengandung gambaran seal sign tadi dan mungkin cukup jelas ya karena posterior fat pad itu harusnya tidak boleh elevasi. Jadi pengalaman saya sehari-hari bekerja di dunia ortopedi itu biasanya yang ada cedera itu biasanya selalu ada fat pad posterior fat pad sign. Jadi nggak usah khawatir. Ya silakan cari fat pad sign maka boleh mencurigai adanya fraktur. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian ini juga ada pertanyaan tentang kalau misalnya kebetulan kita ragu-ragu, apakah boleh sebetulnya kita menulisnya itu suspek, kemudian menyarankan pemeriksaan lain. Kalau secara umum bagaimana ini Prof. Arief? Ya, jadi kita harus melihat filosofi dari konsep jawaban, interpretasi radiologi. Yang pertama itu adalah suatu diagnosis yang definitif. Misalnya faktor shaft femur, nggak mungkin akan salah. Ya. Pasti. Itu yang boleh kita katakan adalah definitif. Kemudian yang kedua, kita mungkin hanya sampai pada diferensial diagnosis. Sehingga diferensial diagnosis itu artinya apa? Ada kemungkinan bahwa ini lain. Lalu kita usulkan mungkin pemeriksaan tambahan atau pemeriksaan lain. Itu dimungkinkan. Karena kita memang mengatakan tidak yakin betul bahwa kalau kita mengatakan ini tidak yakin, akan tapi kita mencurigai, tentu harus ada suspek tadi. Jadi dimungkinkan untuk memberikan suspek itu. Jadi suspek, kemudian diferensial diagnosis. Kemudian yang terakhir, mungkin saja kita hanya melaporkan. Jadi tidak ada pendapat di situ melaporkan ini kata ada soft tissue swelling misalnya sebagainya. Dan itu jarang, tapi dimungkinkan. Atau kita katakan bahwa ini fotonya ini nggak memenuhi syarat. Lalu kita melaporkan seperti apa yang kita lihat. Clue diagnosisnya nggak ketemu. Nah, jadi dimungkinkan. Jadi suspek itu sangat mungkin. Nah, kita lihat juga literatur itu juga menyebutkan bahwa mereka pun kadang-kadang tidak sepenuhnya dapat menjawab dengan definitif. Ya, bisa suspek. Contohnya tadi pada tulang itu ya. Saya sendiri juga kadang-kadang kesulitan betul terhadap yang elbow joint anak-anak. Jadi kita mengukur sebenarnya letak dari ujung antara
katakanlah ulna itu dengan distal dari humerus itu seberapa sih jaraknya yang normal. Nah, padahal kita lihat ini kok kelihatannya jauh, padahal satu sisi. Nah, di sini ada kesulitan. Ya. Jadi dimungkinkan itu suspek ya. Terima kasih Prof. Sepertinya setuju ya Dr. Rosi ya. Setuju. Dr. Rosi, ini ada lagi nih pertanyaan. Ini kayaknya banyak banget nih. Mungkin ini residen-residen yang mau ujian ini besok. Pada kasus fraktur skafoid itu seringkali tidak terlihat. Kira-kira tanda apa yang harus kita awasi, harus kita curigai sebagai fraktur? Kemudian yang kita khawatirkan kan avaskular nekrosis ya, Dr. Rosi. Kira-kira butuh waktu berapa lama ini? Kalau seandainya kita miss, kemudian bisa terjadi adanya avaskular nekrosis ini. Ya, terima kasih, Dr. Lina. Jadi saya pernah mendapati kasus ini ya, avaskular nekrosis karena fraktur. Jadi kita tahu kalau skafoid ini tentang skafoid ya, avaskular nekrosis pada skafoid. Jadi memang kalau nyeri pada skafoid itu biasanya pengalamannya itu nyerinya memang sangat spesifik di skafoid gitu. Pasien bisa menunjukkan lokasi gitu, lokasinya. Jadi kalau saya sambil megang saya ini saya pegang. Jadi dia bisa menunjukkan kalau kita tahu skafoid ya tepat di bawah dari radius ya, distal radius itu di situ lokasinya. Dan pasien tuh biasanya sangat bisa mengarahkan itu kalau dari klinis ya. Kita kan kadang nggak ketemu klinis ya, nggak ketemu pasien gitu ya. Nah, maka itu memang tergantung, kita ini kadang-kadang juga repot ya. Yang kebetulan yang minta itu dokter umum ya, mungkin ya pemahaman mengenai pemeriksaan fisik atau teori tentang yang spesifik itu mungkin belum. Nah, berbeda kalau yang meminta itu ortopedi gitu, biasanya itu sudah pemeriksaannya spesifik. Nah, ini memang cukup menjadi tantangan bagi kita ya, misalnya kita tahu tetapi yang meminta nggak tahu gitu. Maka ya sekali lagi kan skafoid itu misalnya memang kita curiga ada suatu area, biasanya kalau fraktur skafoid itu bisa tergantung dari waktunya, Dok. Jadi kalau dia memang baru ya biasanya memang bisa terlihat loosen ya, area loosen, garis hairline yang sangat tipis sekali. Itu bisa. Tetapi kalau dia ditemukan pada waktu yang sudah berjalan ya, ini biasanya bisa dia sudah mengalami healing, atau kalau lokasinya itu tepat di daerah perbatasan pembuluh darah yang cukup krusial di situ, maka bisa merupakan tanda-tanda awal dari avaskular nekrosis. Jadi hati-hati ya. Tapi biasanya di skafoid itu terlihat jelas, atau kalau memang perlu ada tambahan posisi skafoid view itu akan lebih baik lagi. Cuma memang sekali lagi itu tergantung komunikasi ya dengan dokter pengirim gitu. Sehingga kalau kita memahami ada kecurigaan ke situ, kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya maka kita beri saran saja, Dok. Itu misalnya ada tampak area sklerosis atau tampak suatu area loosen yang mungkin yang tidak biasa terlihat pada skafoid, kita bisa nanti memberikan saran untuk dilakukan skafoid view. Untuk pasien itu biasanya pengalaman saya jarang skafoid fracture itu enggak didahului sama cedera yang signifikan. Jarang. Jadi pasien itu pasti kalau enggak pernah jatuh, pernah mukul tembok gitu ya. Jadi pasti dia pernah cedera. Gitu. Pernah cedera dan itu jelas. Hanya saja kadang-kadang mungkin dalam perjalanan waktunya itu tidak terdeteksi oleh radiolog. Tapi kita harus concern bahwa biasanya skafoid fracture itu pasien pasti didahului oleh suatu cedera yang cukup spesifik gitu ya, ada benturan atau ada ini, kebanyakan seperti itu. Sehingga biasanya kalau sudah ada avaskular nekrosis, Dok, itu biasanya nyerinya akan semakin sering dan tidak hilang-hilang seperti itu. Biasanya seperti itu. Dan biasanya kalau udah avaskular nekrosis kan tulangnya sklerosis dan biasanya agak shrinkage ya, karena ada hilangnya lack of vascularity ya. Jadi bentuknya jadi joinnya juga terganggu akhirnya karena sudah terjadi kolaps ya, sedikit kolaps dari skafoidnya seperti itu. Jadi memang tergantung dari berapa lama perjalanan itu berjalan, prosesnya berjalan, neglectednya berjalan berapa lama seperti itu. Ya, terima kasih Dr. Rosi. Ini ada lagi pertanyaan mengenai stress fracture ini, Dr. Rosi.
Kalau seandainya kebetulan kita tidak tahu ya pekerjaan dari pasien itu apa, karena tadi kan dikatakan kalau stres fraktur itu kan sesuatu yang sedikit-sedikit tapi terus-menerus ya. Nah, Iya. ini kira-kira bagaimana cara penegakan diagnosis stres fraktur kalau kita tidak tahu kebiasaan apa yang sering dilakukan oleh pasien itu? Iya. Tentunya kita harus tahu area back bearing. Ya, area back bearing itu merupakan area yang paling sering terjadi stress fracture ya. Bisa dia ada di di femur tadi yang Prof sampaikan itu paling sering ya. Jadi jangan cuma melihat korteksnya yang putus atau ada garis fraktur aja, tetapi kalau ada sklerosis gitu itu merupakan area yang termasuk yang sering mengalami masalah stress fracture. Jadi dia bisa di shaft ya. Kalau yang di daerah back bearing itu bisa terjadi misalnya dia mungkin insufisiensi, jadi memang dia osteoporosis sudah. Tapi biasanya kalau untuk anak-anak muda yang mungkin sebenarnya trabekulasi atau makro structure dari tulang maupun mikronya juga masih baik, itu biasanya areanya bukan di back bearing biasanya ya. Back bearing tetapi bukan area yang paling tumpuan yang paling berat itu. Biasanya pada shaft. Pada shaft itu kan sebenarnya kuat ya. Gitu. Tetapi kenapa kok di situ nyeri? Ya, biasanya Dok ditandai dengan kayak focal cortical thickening. Ya, jadi ada focal cortical thickening atau preostal reaction yang nggak tahu sebabnya gitu. Nah, biasanya pada tibial shaft, pada femoral shaft, pada daerah metatarsal seperti itu bisa itu terjadi. Jadi itu biasanya yang bukan fragility ya, yang biasanya karena stress fracture karena memang repetitif seperti itu. Ya, makanya tadi ada yang namanya March fractures ya, seperti itu. Jadi kalau untuk yang area-area yang karena insufficiency atau fragility, maka biasanya seringnya di daerah femur. Jadi memang mesti harus tahu area-area yang ini, Dok. Area-area di mana di situ weight bearing yang cukup tinggi dan area-area yang sering terjadi suatu stress fracture. Ya, itu yang penting. Pasti banyak ekstremitas bawah, ya, ekstremitas atas jarang stress fracture. Ya. Kecuali main HP. USG. Ngulek. Jadi kalau stress fracture itu biasanya ekstremitas bawah seperti itu ya. Jadi itu yang mungkin bisa saya tambahkan. Tapi sekali lagi kalau mau baca-baca lagi silakan dibaca teorinya aja gitu ya. Stress fracture di mana aja. Tadi kan di slide saya ada ya, banyak banget sih. Nah, ada yang high energy ya, low energy itu tadi. Itu. Terima kasih Dr. Rossi. Kemudian Prof, ini mungkin pertanyaan terakhir ini ya Prof. Jadi bagaimana sikap kita kalau diminta untuk melakukan perubahan hasil interpretasi? Nah, yang meminta ini DPJP ini Prof. Misalnya pada foto polos menurut radiolog bukan fraktur, tapi menurut dokter ortopedi itu suatu fraktur. Supaya nanti bisa dilakukan operasi dan bisa diklaim ini menurut BPJS, padahal tadi kata Dr. Rossi kan tetap klinisnya juga dilihat ya, meskipun radiologinya negatif ya Dr. Rossi ya. Iya. Nah, bagaimana ini Prof? Ya, kembalilah pada keyakinan. Ya. Jadi kita saat itu beda keyakinan tuh sama DPJP-nya. Jadi dia mengatakan ini ada fraktur, kita mengatakan tidak. Kalau saya menyarankan kembali pada pandangan kita, kecuali pada saat dia mengatakan itu kita lihat lagi, lalu kita melihat. Misalnya kita kurang teliti waktu itu, tapi setelah ada kolega yang lihat, dia mengatakan ini jannya fraktur nih. Dan mestinya tolong dirubah, dilihat, yakin nggak kita melihat fraktur? Tapi kalau itu memang ternyata kita yang salah, silakan diganti. Tapi kalau itu hanya untuk membuat supaya tagihannya lebih tinggi atau tindakannya menjadi operasi, jangan dilakukan. Ya, itu adalah melanggar etik. Kita berpegang teguh pada profesi kita. Ya, barang yang kita tidak lihat tidak usah dikatakan kita melihatnya. Ya, walaupun apa yang terjadi, sehingga berkali-kali ya dokter akan minta seperti itu, lama-lama dia juga mengatakan, oke, ini nggak bisa ini ditawari itu ya. Tapi dasarnya adalah kita yakin apa yang kita interpretasikan. Terima kasih Prof. Harif. Tapi tadi Dr. Rossi juga menyampaikan ya, ada kadangkala fraktur yang tidak terlihat radiologinya normal, tapi ternyata kalau misalnya dari klinis itu memang mendukung ke sana, itu memang terjadi fraktur ya Dr. Rossi ya? Iya.
nggak apa-apa. Ya, Jadi itu kan berdasarkan klinis. Oh, dia Ya. mengatakan ini fraktur. Tapi objektif kita lihat radiologi tidak kelihatan. Kita tetap mengatakan tidak kelihatan. ya, Tapi para klinikus itu meyakini bahwa itu fraktur, dia ngambil tindakan, silakan aja. Tapi jangan menyuruh kita merubah interpretasi, membuat supaya kelihatan fraktur. Nyatanya tidak, gitu ya. Jadi kita hati-hati betul dalam hal ini ya. Ini adalah profesi kita. Jangan juga diatur oleh orang lain, kecuali kita salah. Ya, namanya manusia bisa aja salah. Kita melakukan revisi interpretasi karena kita menemukan sesuatu yang baru, mungkin karena diingatkan, oh ini loh fraktur, oh ya benar, saya yang salah, silakan diganti. Ya, dan tadi saran konfirmasi klinis juga bisa ya kita lakukan berarti ya tadi kalau dari apa yang disampaikan Dr. Rossi. Ini sebelum kita akhiri Prof, ini dapat salam sehat, berkah, sukses, sejahtera semua ini dari muridnya Prof yang di ujung bumi ini Prof, dari Aceh ini, dari Dr. Muhammad Iqbal Rahim Prof. Ini khusus menyapa Prof Arif ini. Tapi ini anaknya Dr. Lina ini. Anak kita bersama Prof. Iya, saking cintanya Dr. Lina disusul sampai ke rumahnya. Ya baik, salam kembali, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Tapi sebelum tutup boleh nanya nggak ya? Oh, monggo Prof. Dr. Rossi, satu pertanyaan, apakah kita wajib menyebutkan nama masing-masing fraktur pada interpretasi kita? Misalnya Mars tadi, apa kita wajib untuk menyebutkannya? Tapi kita melaporkan persis seperti apa kita lihat. Tapi wajib nggak menyebutkan nama jenis fraktur? Sebab nama ini yang membuat bukan radiologi. Ya, yang membuat itu adalah profesi lain. Gitu. Iya, Prof. Terima kasih. Ya, jadi tidak wajib, Prof. Jadi tidak wajib ya. Jadi untuk nama itu kan memang hanya untuk biasanya itu pembuatnya adalah teman-teman yang ada di ortopedi dan biasanya hubungannya sama prognosis begitu. Mereka membuat nama karena ada yang stable, ada yang nggak stable gitu seperti itu. Tapi kita tidak dituntut untuk menyebutkan itu karena itu biasanya related sama prognosis, sama penanganan lebih lanjut dan itu mereka yang biasanya akan melakukan suatu grading seperti itu. Tapi kalau kita, mereka sudah sangat berterima kasih itu. Kadang orto atau teman-teman rehab itu juga dengan informasi kita tuh sangat terbantu dengan suspek kita tadi itu yang tadi saya katakan suspek, terus kita menduga adanya hematrosis itu dalam praktek sehari-hari itu sebenarnya mereka juga enggak pede amat gitu. Makanya ini adalah tempat kita gitu untuk meyakinkan pasien dan klinisi bahwa kita itu memang ada di sini posisinya begitu. Itu yang perlu saya tekankan. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada Profesor Dr. Arif Faisal, spesialis radiologi konsultan DHSM, Dr. Rossi Setiawati, spesialis radiologi konsultan, atas sharing ilmunya pada malam hari ini. Moga-moga besok kita bisa belajar dengan menu-menu yang lain. Tetapi sebelum acara ini kita akhiri, kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Dr. Rahmi selaku koordinator dari kegiatan kuliner ini. Jadi kuliner ini insya Allah akan menjadi kegiatan yang berkelanjutan, ini baru seri pertama. Jadi kami menantikan kehadiran dan partisipasi dari sejawat sekalian pada seri-seri selanjutnya. Insya Allah akan kita laksanakan 2 minggu 1 kali ya pada malam hari untuk refreshing ilmu kita. Dan yang kedua, terima kasih juga kami ucapkan kepada PDSRI Jaya yang diketuai oleh Dr. Hana Sahelangi yang telah membantu untuk bisa kita semuanya mendapatkan bonus dari belajar ini ya, kita bisa mendapatkan SKP yang moga-moga bisa dikumpulkan ini nanti pada saat kita akan reakreditasi, resertifikasi ini akan bisa kita lakukan. Dan mungkin perlu juga sejawat sekalian ketahui nama kuliner ini dari Dr. Hari ya, dari Unpad ini. Moga-moga nanti saya tidak dituntut untuk patennya Dr. Hari ini. Dan moga-moga karena mudah diingat, ini bisa kita pakai
berkelanjutan ya untuk kegiatan belajar kita bersama-sama, kita menikmati menu-menu ilmu yang bervariasi, kita sharing bersama-sama, belajar bersama-sama demi kemajuan radiologi Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya Dr. Lina Horidah selaku moderator. Apabila dalam menemani sejawat sekalian mengikuti kegiatan kuliner ini memiliki banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat akhir pekan, salam sehat untuk semuanya. Salam Kita nggak foto dulu ya, Dr. Lina? Nggak Oh, foto iya. dulu ya, Dok? Foto dulu dok, dibantu host dok. Dr. Rami udah siap itu? Oh, sudah siap ya. Oh, ini karena kita foto keluarga dulu ya, Dokter Ahmad semuanya ya. Keluarga Radiologi Indonesia Keluarga ya. Radiologi Indonesia ini. Ya Pak, Dokter Rahmi ini yang Apa-apa, Dok? apa-apa, Dokter Rahmi. Kita mulai ya dok. Ya, Dari slide Oke. pertama. Nyum. Oke. Siap. Slide yang kedua. Kemudian yang ketiga. Ya. Ampun, terima kasih dokter terima kasih. semuanya. Terima kasih. Selamat Ya. istirahat. Ya, Terima terima kasih kasih. semua, Prof. Arif. Ya, sehat-sehat semua ya. Dok, sehat-sehat semua. Tetap berjalan Sehat dengan Prof. Arif, baik. Dr. Rosi Ye. semuanya ya, Terima kasih. sehat ya. Ya, terima kasih. Salam Monggo, sehat. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih, bagus banget. Terima kasih Dr. Lina, Prof. Arif. Oke, sama-sama. Yes. Ya, baik.